teman-teman Kristen tentang Yesus yang adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, yang dimana dia itu juga kalau di dalam Islam itu Nabi Isa alaihissalam utusan Allah untuk Bani Israel, maka umat Islam itu mempertahankan, memuliakannya, bukan mengutuknya. Contoh ya, tadi dia katakan jangan katakan tidak disalib. Nah ini contoh kan imannya Kristen, tapi itu memang imannya Kristen. Loh, kalau di Islam itu kan memang mengajarkan tidak disalib. Islam itu hadirkan mengoreksi orang-orang atau mengingatkan orang-orang yang sudah keluar dari jalur yang sesungguhnya. Kalau dia keberatan tidak disalib karena itu adalah tertulis di dalam Al-Quran, berarti kalian yang mengganggu dong ayat Al-Quran kami, kan gitu. Makanya topiknya itu bukan jangan bahas punya kami, jangan bahas ini, jangan bahas itu, bukan itu. Mari kita ungkapkan fakta kebenaran yang ada. Mari kita, ya selain kita mengimani, kita juga telaah, kita pelajari. Contoh ya, apa sih tujuannya penyaliban itu? Bagaimana histori di belakang penyaliban itu? Terus siapa yang mengajarkan salib itu adalah sebagai pengampunan dosa? Siapa yang mengajarkan bahwa ketika yang disalib itu terkutuk? Coba kita telaah kan gitu ya. Tuhan kan memberikan kita ini akal, pikiran itu kan untuk berpikir. Jangan sampai kita ini malah seirama, sejalan dengan penyesat alias iblis. Itu jangan sampai. Karena antara ajaran iblis dengan ajaran Tuhan itu kan bertolak belakang. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia. Kan gitu, Tuhan mengajak manusia, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke jalan yang lurus. Kan begitu. Nah, kembali pembunuhan terhadap Yesus. Misal siapa yang menginginkan Yesus mati terbunuh? Iblis. Yudas datang mengkhianati. Bentar ya, aku cek dulu. Jaringanku takutnya nggak stabil. Mana ada? Ya. Saya buka di waduh. Sebentar. Saya cek dulu ya, bentar, perangkat maklum teman-teman, sambil buka ini. Buka, bentar ya, Iwan Bulaya. Nah ini dia. Oke, alhamdulillah sudah kebuka. Takutnya ada masalah jaringan pagi-pagi. Selamat pagi Bang. Siap, selamat pagi Oten. Siap, pagi-pagi Oten sudah kena tampol. Ya, lagi ngajak ngobrol santai dengan mereka. Ya, tapi stabil. Ya, alhamdulillah. Soalnya khawatir kan gitu ya. Kita cek dulu perangkat dan semua. Tahu-tahu nanti bermasalah lagi. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Doktrin sudah membutakan hati mereka. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ke Jakarta insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah contoh waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Minal awal ilal akhir ya. Dari pertama sampai akhir. Channel YouTube-nya apa? Ada Al-Alif Channel. Itu lagi di-live-kan karena dokumentasi saya, diskusi seperti ini benar-benar harus 1 detik pun tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena khawatirnya nanti ada orang yang menggal-menggal video saya. Kalau saya tidak punya data aslinya, wah bahaya. Ustaz lagi jadi suami siaga. Ya, mohon doanya Ikhwan Fillah. Ya, istri, terima kasih, siap sama-sama. Istri usia kehamilan ke-7 ya, mau masuk 8. Semoga sehat selalu beserta bayi yang dikandungnya sampai hari H kelahirannya. Iya, jejak digitalnya ini benar-benar harus
harus terjaga, karena jangan sampai nanti ada yang menggal-menggal video saya nggak tahu utuhnya seperti apa gitu. Saya udah pernah hadapi Oten satu kantor. Oh iya, OTW penerus ceritanya ya Ustaz, insya Allah ya. Itu mas, saya mohon doanya kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya juga ya, buat para istri, para ibu yang saat ini berada atau kondisinya sedang mengandung. Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga bayinya sampai waktu melahirkan. Amin. Ya, selamat pagi Bang Edo Justin. Wah, mantap kali ini. Selamat pagi Pak Ustadz Alif. Selamat pagi. Gimana kabar? Lama nggak diskusi? Baik, lama nggak diskusi. Ini pas pagi-pagi agak lenggang waktunya saya naik ke sini. Edis dua bapak. Iya, itu si Edis. Ajaran si Edis. Enggak lama, enggak, dia nggak mungkin ajarin begitu. Itu kan Dia malu-malu Bang. Dia malu-malu. enggak lah, saya tahu dia Tritunggal. Cuma kalian kan memahami Tritunggal itu kan mungkin salah paham. Coba statementnya di mana? Atau argumennya dia seperti apa kok Pak Alif mengartikan itu dua bapak? Kan dia di PT saya. Waktu di Komala saya kan dia bilang Bapak itu Rob, ya. Bapak Rob, Yesus itu Rob, Roh Kudus juga Rob, kan gitu. Itu statement dia loh ya, statement dia. Bapak Rob, Yesus Rob, Roh Kudus Rob. Artinya ada 3 Rob. Di situ dulu. Terus dia membuat sebuah tesis, membuat sebuah rumusan kata Rob yang bahwa tentang penguasa, tentang ini dipaksakan kepada kami umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW yang statusnya sebagai Rasul Allah atau utusan Allah, kan gitu. Kalau kamu kan sementara jelas-jelas gelarnya Nabi Muhammad itu Sayyid, bukan Rob. Jadi jangan dipaksakan. Tidak ada rumusannya di Islam. Tapi adanya itu di itu adanya rumusan si Edis, tesisnya si Edis, kan gitu. Nah, kalau begitu, kalau Anda bikin sebuah eksperimen, kan gitu ya, berarti kan kau pakai dulu di situ. Jangan kau bikin racikan, bikin adonan yang suruh nyicipnya tetangga. Kau sendiri nggak mau nyicip, kau sendiri nggak mau pakai. Itu kan nggak logis. Nah, ketika statusnya sebagai rasul, ya maka pakai dulu di dalam rasulnya Kristen yang bernama Paulus. Nah itu. Dan ternyata setelah kita teliti, Paulus juga mengaku sebagai bapak. Paulus sebagai bapak, sebagai rasul, dan sebagai teladan untuk Kristen. Nah mestinya kalau begitu, Paulus ini juga dijadikan roh yang mengaku bapak. Nah, lupa si Edis, ketika bapak di situ ada 2 ternyata. Bapak yang mengutus Yesus dengan bapak di bumi yang bernama Paulus. Kan gitu, yang menjadi teladannya orang Kristen. Ya artinya ada 2 bapak dong. Ketika dia menyebut adalah roh, Yesus adalah roh, bapak di situ ada 2 yang statusnya teladan, sebagai teladan juga dan sebagai rasul juga gitu. Itu Bang Edo. Jadi selama dia belum mau menerima itu, jangan kau jual kata rob itu kepada orang lain gitu. Sementara si Kudi sendiri nggak mau make. Itu saya sering bilang. Gitu Bang Edo. Ya sebenarnya kan Edis punya 2 premis ya. Pertama, kata Rob itu kan bisa disematkan juga kepada selain Allah itu kan. Ya kalau tadi disebutkan Pak Alif
Muhammad itu tidak disebut Rob. Misalnya beberapa teman-teman muslim yang naik ke Komalnya Edi sudah mengakui bahwa kata Rob itu bisa disematkan untuk selain Allah. Yang kedua, premisnya yang saya tahu, ada di dalam Quran itu beberapa ayat yang kesannya itu menyejajarkan antara Muhammad dengan Allah pada beberapa hal yang sangat prinsip yang hanya dimiliki Allah. Contohnya, penentuan surga dan neraka itu tergantung juga kepada ketaatan dan keimanan kepada Muhammad dan Allah. Nah, ada kata dan. Nah, terus kemudian ketaatan terhadap Allah juga disejajarkan dengan ketaatan kepada Muhammad. An-Nisa 80. Kalau tadi ya ketaatan terhadap Allah dan Muhammad itu ada di surah Al-Fat ayat 17 dan 13, keimanan kepada Allah dan Muhammad. Nah, jadi dua premis itu sudah menurut saya ya harus dibantah oleh teman-teman muslim dulu, dijelaskan. Karena itu tertulis dalam Al-Quran. Kalian memang tidak memanggil Muhammad itu Tuhan Sang Pencipta. Kemudian menurut Ibnu Arabi ya, salah satu filsuf Islam, juga mengajarkan bahwa Muhammad itu adalah al-insan al-kamil ya, atau Nur Muhammad. Setelah menciptakan Nur Muhammad ini, kemudian diciptakan yang lainnya. Nah, itu kan banyak juga itu premis seperti itu di dunia Islam. Jadi apa salahnya Edis ketika membawa narasi itu? Jadi terus yang berikutnya ya, saya terakhir tanggapi juga. Ketika Edis mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Rob. Iya, Rob itu dalam bahasa Arab di tempat kami kan kurios, atau bahasa Indonesia Tuhan. Iya, enggak, Edis bilangnya Rob. Iya, Allah Bapa itu kurios, saya pakai bahasa Yunani ya. Kurios dalam bahasa. Jangan pakai tesisnya si Edis dong. Jangan dirubah-rubah biar nggak keluar dari topik. Iya, itu kan bahasa Arab. Rob. Iya, Bang. Maksudnya iya, Allah Bapa itu si Rob. Iya, gitu. Allah Bapa itu Rob. Ya, anak Allah atau Sang Firman itu Rob juga, betul. Roh Kudus itu Rob, harus disebut Rob. Karena Rob di tempat kami, Rob dan Ilah itu bersifat ehad, kesatuan. Jelas, makanya menggunakan kata ehad, Elohim ehad. Nah, pakai kata im itu bentuk jamak. Tetapi bukan Elohim seperti berhala-berhala. Misalnya di Mesir tuh ada Tuhan dewa bulan atau Tuhan yang disebut dewa matahari. Ketika menyembah dewa matahari, dewa bulan, ke Paulus. Ya, Paulus kenapa? Ya, statusnya sebagai Rob berdasarkan tesisnya si Edis. Oh, saya belum tahu statementnya dia. Loh, tesis kata Rob itu kan si Edis yang buat. Makanya tadi disimak Bang Edo ya. Ketika Paulus sebagai Rasul di dalam imannya Kristen, Nabi kami statusnya tidak lebih dari Rasul, artinya kata Rob itu pakai dulu untuk Paulus. Itu. Apalagi Paulus itu menjadi bapaknya orang Kristen. Apalagi Paulus itu menjadi teladannya orang Kristen. Nabi Muhammad SAW itu menjadi teladan bagi umat Islam. Maksud saya, ketika dia membuat sebuah rumusan, membuat sebuah tesis apapun nanti bahasanya, yang dia buat itu dipakai dulu oleh dia. Bikin adonan kue, jadi kuenya dia cicip dulu, dia pakai dulu. Jangan bikin adonan kopi, ya. Jangan bikin adonan kopi, tapi dia sendiri nggak mau minum, suruh orang lain yang minum. Oh, enggak, sebentar. Kami tidak pernah mengatakan atau dalam Alkitab, taatilah Paulus maka sesungguhnya telah mentaati Yesus atau mentaati Bapa. Loh, dituruti teladannya. Loh, teladan hidup Paulus apa yang harus ditaati kan banyak, misalnya perjuangan dia, berarti kan diikuti ketaatan. kan?
Ya nggak ada salahnya meneladani bapak-bapak Yes. gedenya. Nah, makanya jadi teladani sebagai teladan. Ya masalahnya Diikuti. keteladanan terhadap Muhammad tuh disejajarkan dengan Allah, betul tidak Anisa 80? Bukan dong, dia itu kan sebagai rasul. Loh enggak, taatilah Rasul itu kan Rasul. penyampai firman. Gini, oke, ketika firman itu datang, yang ditaati Allah dan firmannya, atau Allah, firman, dan utusannya? Ya utusannya kan menyampaikan juga mencontohkan, sebagaimana Paulus juga menyampaikan, menulis surat juga Nah, mencontohkan. sekarang Hmm. yang dilakukan berarti yang ditaati adalah Allah dan firmannya, yaitu Quran. Nah, terus Berarti Paulus Muhammad kenapa minta ini jadi teladan? bukan diteladani, Muhammad itu harus ditaati. Iya, ditaati itu kan karena jadi teladan. Kenapa Paulus Nggak minta ada jadi teladan? ayatnya, nggak bunyi seperti itu Pak Ustadz. Ayatnya tidak bunyi Ayatnya apa? taatilah teladan. Tapi taatilah orangnya itu. Anisa 80. Turuti dong. Gimana sih dituruti, ditaati itu sama aja. Pak, beda Pak. Mentaati dengan meneladani itu beda. Menturuti. Nggak, ayatnya nggak bunyi menturuti Pak, mentaati. Oke, serius. Taatilah Rasul, maka sesungguhnya telah mentaati Allah. Nah, taatilah Paulus. Menjadi teladannya orang Kristen. Nggak ada kami diperintahkan mentaati Paulus. Serius. Sama dengan mentaati Allah Bapa. Menturuti nggak ada. Lu saya juga meneladani Pak Menturuti Presiden. teladannya Paulus itu nggak ada. Coba mana ada teladan dituruti, mengikuti, mencontoh. Oke, Boleh. oke, kita buka ya. Ini, Ya nggak masalah. nah ini. Coba diklik itu. Sebab itu aku menasihatkan aku. Oke, turutilah teladanku. Teladan kan? Tapi di situ tidak Iya. ada turutilah teladanku maka sesungguhnya telah mentaati Allah. Ada nggak? Malah dia jadi bapaknya loh, yang dalam Yesus. Iya, artinya di Gimana sih? sini Paulus tidak Artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Loh, malah dia mengaku sebagai bapak. Loh, nggak masalah Bapak bagi Timotius, bagi anak-anak rohaninya. Banyak Lah bapak-bapak iya. gereja. Nah, berarti benar ada dua bapak kan? Oh, bapak-bapak gereja banyak. Ada bapak Nggak bangsa, ada bapak. ayatnya. Yang mengaku aja, yang mengaku, dia menyamakan kan, bahkan mengaku sebagai bapak dalam Yesus. Ayo. Coba Makanya nih. saya bilang, Bentar ya, saya nih, bilang coba nih. pakai dulu. Sabar. Ini buku runtut pijar, tokoh dan pemikiran Kristen dari masa ke masa tuh. Ada ya, ini latar belakangnya dalam dunia. Sebentar. Ada disebut Ini aja bapak-bapak. Sebentar, ada bapak-bapak rasuli. Ini siapa saja? Ada bapak-bapak Kapadokia. Banyak, ada bapak-bapak Iya. apologetika tuh, Justinus Martir, Irenaeus, Tertullianus dan sebagainya. Enggak, Jadi yang menjadi kitab, sebentar. yang menjadi kitab yang mengaku bapak siapa? Tidak ada satupun di ayat Alkitab Paulus mengatakan aku adalah Bapa sama seperti Allah Bapa, itu nggak ada. Akulah menjadi bapakmu yang dalam Kristus Yesus. Lu nggak masalah dalam Kristus Yesus, dalam tubuh Kristus ya, memang dalam gereja. Nah, Tapi memang tidak ada ketika Yesus berkata bapak di dalam aku, bapak yang mana? Allah Bapa. Ah, bukan Paulus kan? Lu nggak hubungi dengan Paulus, kesatuan Ya Yesus iya, dengan makanya ini pengakuan Paulusnya harus diakui sebagai rob oleh Kristen, oleh si Edis. Kan itu sebagai saya Bapak bilang dari Rasuli, tadi. sebagai Bapak-Bapak Rasuli ya, betul. Iya, sebagai bapak, artinya ada bapaknya Kristen yang tertulis dijadikan kitab selain bapaknya Yesus. Kan gitu yang saya bilang dari tadi. Nggak ada, beda. Ya, yang bilang sama Yesus siapa? pun disebut Bapa yang kekal. Loh, begini. Yang satu bapak di surga, yang satu bapak di bumi, kan gitu. Loh, banyak, tetapi tidak boleh menyamakan kebapaan di bumi itu dengan Bapa di surga. Nah itu minta jadi teladan, Tuh. ditaati, dituruti, Ya gimana? nggak masalah menuntut teladan baik nih, tapi nggak Nah, pernah berarti gini. dia rob juga jadinya kan? Misalnya begini, siapa yang menaati Paulus maka sungguh telah menaati Allah Bapa, nggak ada. Tapi di sini ada nih Anisa 80 tuh. Jadi Tuh, berarti Anissa. taat kepada Paulus
Berarti itu ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Bapak di surga. Ya itu urusan nanti, tapi yang jelas tidak pernah Urusan nanti. Oh, ketawa. Tidak. Ya ketawa lah lucu. Loh, ini coba ini jelas nih, mentaati manusia nih. Siapa yang menaati Ada. Rasul Muhammad? Ada, Muhammad kan benar. manusia. Betul, Maka sungguh telah menaati Allah. betul, betul. Nah, Anda membetulkan. Ya betul. Ketika Ya, berarti- contoh gini, contoh berarti ini dalilnya. menyamakan. Contoh Berarti dalilnya, menyamakan. dalilnya contoh kan. Ketika Nabi kami menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi kami itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ditaati itu. Bukan berarti menyetarakan dengan Tuhan gitu. Loh, bukan Di dalam yang ditaati surah bukan Al-Kahfi perintah Muhammad. ayat Yang ditaati- 110 juga dikatakan demikian gitu loh. Nah, sekarang begini. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya ini manusia hamba sama seperti yang lakukan Tuhan gitu. Nah, ini menyekutukan Sembahlah bukan? Allah. Bukan dong, kan dia bukan Tuhan di situ. Loh, ini ada kata dan. Iya, iya. Nabi Muhammad kan sebagai Rasul. Sebagaimana Paulus sebagai Rasul minta diteladani, minta dituruti. Ya, tapi ini disamakan. Maka sesungguhnya sudah, telah menaati Allah. Nah, berarti mentaati Paulus sama saja mentaati Bapa atau tidak? Tidak. Berarti ajaran Paulus berlawanan dengan Bapa di surga. Meneladani hidupnya. Meneladani hidupnya. Misalnya Jadi keteladanan teman-teman, hidup si Paulus. Justin sudah mengakui ternyata ajaran Paulus tidak sama dengan ajaran Bapak di surga. Sabar, Ya, gitu. sabar Pak. Kalau udah macet sabar Pak Alif. Enggak, justru Anda yang sudah macet gitu. Ini loh, Ya. ini loh. Al-Fat, surah Al-Fat. Kenapa Ya, Anda nggak tahu, ini mencintai? saya nggak akan banyak kemana-mana. Ini Ya, saya memang cuma nggak ini aja kemana-mana, pernyataan sama. Paulus. Di surah Al-Fat di sini, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia Iya, akan betul. dimasukkan. Sebentar, dia akan dimasukkan olehnya ke dalam surga. Berarti taat kepada manusia menentukan surga. Nah, ketika Nabi kami mengajarkan menyembah siapa? Mentaati Muhammad dan Allah. Iya, taat. Nabi kami memerintahkan mengajarkan siapa? Menyembah siapa? Bukan menyembah, ini bicara ketaatan kok nggak Iya, nyambung. taat. Nabi kami memerintahkan, kami taati, kami turuti. Perintahnya Ini yang menyembah siapa? memerintahkan bukan Muhammad, ini Allah dalam Justin, firman-Nya. kenapa ketika dibahas akademis otaknya jadi tumpul ya? Pak, ini Allah bukan Muhammad. Yang Allah dalam surah Betul. Al-Fat Iya, memerintahkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Iya, akan dimasukkan olehnya ke dalam surga. Berarti iya. Sebagaimana juga Paulus berkata di sini. ketaatan terhadap Paulus tidak menentukan surga, Pak. Gimana? Oh, nggak masuk surga. Jadi ajaran Paulus itu tidak Ketaatan, menjamin ya, surga. kita meneladani Wah, hidupnya, ternyata perintahnya. ini mendadak. Ah, mantap. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ternyata Terima ajaran kasih. Paulus itu tidak mengajarkan ke surga, teman-teman. Ini sudah direkam, di-like-kan Memang juga di YouTube. yang Wah, ditaati. mantap. Loh, kok mantap-mantap Ajaran bagaimana? Paulus Bukan Paulus ajaran ternyata tidak yang mengajarkan ke ditaati. surga. Jangan, masa Iya. Pak, Jadi teman-teman ya, yang menyimak di sini ada 600 orang. Ajaran Paulus Oh, itu iya, tidak iya. menjamin ke surga, teman-teman. tertawa Jadi ada Anda. 14 surat yang diajarkan oleh Paulus, ternyata itu sia-sia. Tapi itu dengan ajaran Anda Kristen loh. dengan boleh gantian nggak? Dengan Anda nyerocos dan tertawa nggak Nggak menutupi. apa-apa, saya nyerocos dan nggak tertawa. Saya perlu menutupi. menertawakan badut. yang Iya, lagi nggak lucu. menutupi kelemahan Anda, Pak. Enggak, iya, saya nggak lemah di Jadi sini. kekuatan itu dari argumen bukan tertawanya. Iya betul. Kekuatannya di argumennya di sini. Kenapa Anda Paulus tidak minta gini ya? menjadi teladannya. Kenapa daya tahan Anda menjelaskan Quran itu lemah sekali? Enggak ada Kalau yang saya lemah. bisa jelasan Alkitab nih, lihat nih. Enggak, Ya, nih. enggak ada yang Ini aneh. contoh yang nih, kau tampilkan enggak ada contoh. yang aneh. Iya, sabar, Nggak ada yang sabar. aneh. Ini saya jelaskan Alkitab nih ya. Misalnya Nggak ada yang aneh. Ibrani 5 ayat 7 nih. Ini tentang pengosongan diri dari Sang Firman. Dan sekalipun ia adalah anak, Ibrani 5 ya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lihat nih. Dan sesudah ia, yakni Yesus, mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Jadi ketaatan kepada Yesus itu, penyembahan kepada Yesus itu, Sang Firman ini, nih, itu bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuh. Dan segala Jadi lidah Paulus mengaku perlu Yesus diikuti sebentar. nggak? Dan Saya tanya. segala lidah, ya sabar, saya lagi jelaskan Alkitab. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini tauhidnya Kristen. Namanya tauhid Iya, rububiyah. Tauhidnya Tauhid- Kristen versi Paulus kan? Ya, Versi sabar. Paulus. Ini Pertanyaan saya, tauhidnya. Paulusnya perlu diikuti nggak? Paulus kan orang Yahudi, Pak. Enggak, saya tanya, Paulusnya perlu Paulus diikuti mengajarkan nggak? Kali taat aja mau kepada ini merubah. Ibrani, ini jemaat yang Iya. ini Paulus yang Enggak, saya jemaat tanya, yang Paulus Paulusnya dirikan. perlu diikuti nggak? Lu diteladani pola hidupnya, tidak berzina, Diikuti tidak perlu nggak diikuti? merampok, tidak Nggak, diikuti berperang. perlu nggak? Loh, Iya, bukannya dia itu malah kudus. penjahat? Jadi Nggak, saya tanya, dia perlu diikuti nggak? Anda mengikuti Paulus tidak? Loh, Anda loh tadi saya. Anda loh perlu diikuti Iya, di nggak dalam Paulus? Ibnu Katsir, Enggak, Rasul loh, Paulus itu kemana-mana. beriman Mulai kepada galak. Allah. Nah ini gak mau jujur ya. Ini saya bantu buka dalilnya, padahal saya tadi nggak mau kemana-mana. Ini kata Paulus, nih saya bukain. Berarti kata Paulus, ini kata surah Al-Fat Paulus, diabaikan, ini apa surah bunyinya ini? Al-Fat. Kata Paulus, kata Paulus apa di sini? Kata Paulus apa di sini? Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nggak Padahal salah. pengikut di sini nggak ada bunyi ayatnya. Nggak salah, Anda Padahal, juga mengikuti nggak salah ulama. ya. Berarti Anda harus juga diikuti ya Paulus mengikuti ya. ulama. Anda Kemudian setuju akun Paulus diikuti sekarang? Tadi Anda bahkan menolak. di akun TikTok Pak Ali. Jadi Anda ikuti Ngerti teladan Paulus. Iya, diikuti kan Paulus. Iya, mengikuti teladan. Lah iya, apa yang Kamu- diajarkan kamu- oleh Paulus Pak Anda Alif- ikuti kan? Pak Alif Apa boleh yang nggak diikuti? diajarkan oleh Paulus Anda ikuti kan? Ya, Ustadz Alif boleh nggak diikuti? Ketika Ustadz Alif? Paulus berkata pendapatku inilah pendapatku, diikuti kan? Ya, meneladani Bener hidup nggak? Paulus. Paulus itu kan orang yang baik. Diikuti, ajarannya diikuti. Iya, yang Paulus artinya ajarkan adalah Paulus juga firman roh. Allah. Paulus juga Tuhannya Kristen. Yang Paulus juga ajarkan Bapak kedua ya, setelah dalam Bapak di suratnya langit. kepada Timotius, Nah, Paulus kayak gitu mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat. Ayo loh. Jadi yang Paulus ajarkan itu adalah perkataan dari Allah melalui dirinya. Tetapi Loh, tidak pernah dia di dalam bilang pendapatku Alkitab. loh. Wah, Tidak pernah di dalam Alkitab ternyata Paulus juga dikatakan. Tuhan. Paulus berkata di 1 Korintus 7, di dalam 2 Ya Korintus, beda di Pak. beberapa ayat. Mentaati Dia Paulus bukan berkata- mentaati Bapa. dia berkata, Mentaati Paulus bukan "Loh, mentaati Allah. jadilah teladanku, jadilah Iya, pengikutku. teladan nggak masalah. Anda kan juga mentaati Jadilah Muhammad. pengikutku. Apa Jadilah masalahnya? pengikutku. Loh, Anda mengikuti Muhammad tidak? Lah, jadilah pengikutku. Ya, kata apa salahnya Paulus. mengikuti Paulus? Anda kan mengikuti Muhammad. Ketika Paulus berkata pendapat pribadinya diikuti kan? Ya, apa salahnya mengikuti Paulus? Ya Kristen gak ada yang salah, Kristen. Nah, sekarang hadis itu pendapat Muhammad atau bukan hadis? Bukan dong, hadis itu ya Bukan. wahyu juga. Bukan. Iya, wahyu. Wahyu. Oh, Nah, berarti seluruh Kalau hadis itu Paulus wahyu. kan pendapat pribadi. Kalau Oke, Paulus kan berarti- pendapat pribadi. Oke, Ayo. tadi di awal Anda Paulus pendapat pribadi. mengatakan Anda Paulus mengatakan pendapat pribadi. tadi Anda di awal mengatakan Paulus pendapat pribadi diikuti. Jadilah pengikut mencontoh Paulus. Muhammad di Kalau dalam sudah menjadi pengikut Paulus, benar berarti Paulus itu bapak yang baru. ini siap debat nggak? nih? Pendapat pribadinya juga diikuti. Kalau memang kan nggak gitu. siap debat, nggak apa-apa. Iya, bukan. Jangan nggak pakai siap cara debat sih lama ini. dong. Enggak ada yang pakai Jangan cara pakai lama di cara, sini. jangan pakai Anda- cara, Pak. Jangan Anda pakai sudah cara kehabisan. nyerocos, Pak. Anda di sini sudah kena TKO di sini. Ya. Lu TKO Jadi sekarang bagaimana sudah nggak diberi tahu, kan? kesempatan bicara? Siapa yang tidak beri kesempatan dari Ya, tadi saya Anda begini kasih nih. kesempatan? Oke, nih coba ya tektokannya. Apa silakan. salahnya Anda kan juga mentaati Muhammad, betul? Iya, Anda juga mentaati Paulus kan? Iya, berarti nggak masalah sudah. kan? Gak ada masalah. Nah, sekarang permasalahan kedua.
Di dalam Alkitab kami tidak ada dasar ayat mentaati Rasul Paulus sama saja mentaati Allah. Di tempat Anda ada Lah mentaati itu Muhammad 1 sama Korintus dengan mentaati 11. Allah. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 1 itu kata Paulus loh. Iya mana telah Buka. mentaati 1 Allah. Korintus 11 buka. Ya coba. 1 Korintus 11 Buka, ayat. Anda yang buka biar tidak dikatakan saya menipu. Loh iya, di situ tidak ada kata-kata nih ya. Iya. Jadilah apa ini? Apa? Tertawa. Ya apa? Sebelumnya Itu saya bacakan. baca. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Loh, Paulus mengikuti Kristus. Iya, berarti Anda harus ikuti Paulus kan? Bukan sedang Anda harus ikuti Paulus, sahabat. kan? Bukan sedang menyamakan loh ya memang nggak ada salahnya. Gini. Nah, iya sama. Saya gini sabar ya. Tadi kan kita Makanya- sudah sepakat, Pak, nggak nyambung. Makanya jadi Kan tadi pengikut Paulus sama saja Loh, menjadi pengikut Kristus, kita betul sudah kan? sepakat. Loh, bukan, kita sudah sepakat. Anda mengikuti Muhammad, betul? Saya mengikuti Paulus, oke. Iya. Sekarang di surah An-Nisa 80 mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah, betul tidak? Lah itu mengikuti Paulus sama saja mengikuti Kristus. Nggak ada salah. Lah itu Jadilah pengikut, salah Pak. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Oke, berarti ketika mengikuti Paulus tidak mengikuti Kristus. Bukan sama dengan menyamakan Allah Bapa. Ngawur. Kalau gini, yang menyamakan Kristus dengan Allah Bapa itu namanya bidat Yohanes. Jangan sama-samakan Paulus kami dengan mengaku dirinya Yohanes. Bapa. Paulus mengaku dirinya itu Bapa. Gimana sih? Gak nyambung ini. Lah nyambung dong. Lah itu coba. Dia lucu ya, berkata, oke ya. ini kan dia yang bilang nih saya tampilkan nih. Dia yang bilang. Siapa dalam yang Kristus taat, Yesus siapa telah yang menjadi taat, Bapakmu. siapa yang taat kepada Allah Ayo. dan Rasulnya akan dimasukkan olehnya ke dalam surga. Berarti Iya mentaati itu sama. manusia. Sekarang ajaran Paulus iya, kalau berarti- ditaati masuk surga enggak? Berarti Anda mentaati Muhammad menentukan surga. Iya, kalau Anda taat kepada Paulus masuk surga enggak? Loh kita mentaati firman, kami mentaati Kristus. Loh Anda bagaimana? Nih, Lah Anda ya, taati di sini Paulus, Anda taati Paulus masuk surga di enggak? sini kami mengikuti Paulus mentaati yang pengajaran Paulus mentaati masuk surga enggak? Kristus. Jadi yang Anda tapi yang mentaati Paulus ditaati bakal masuk surga adalah enggak? firman Allah. Itu Rasul Paulus. Iya, Di Anda sini tidak mentaati ada kata Paulus. taatilah Anda Paulus, mentaati maka Paulus. sesungguhnya telah mentaati Kristus. Nggak ada. Lah itu berarti beda ya. Beda ya. Salah baca. Kalau Belajar begitu baca. berarti kalau mentaati Paulus tidak sama berarti mentaati Yesus ya. Beda ya. Beda ya. Mengikuti Kristus di sini Iya, bukan diputar lagi. gini loh, ikutilah. Jadi begini, ini ajaran lucu ini orang ya. Iya lucu Di memang. sini Paulus kita ini lucu. diminta, Memang dia itu sangat lucu sih. Di sini Sangat kita lucu. diminta mengikuti teladan Paulus yang mentaati Mengikuti Kristus. Paulus. Iya, berarti Mentaati diikuti. Kristus. Iya, berarti diikuti kan? Yang ditaati Kristusnya tuh sama juga menjadi pengikut Ditaati Kristus. Paulusnya. Coba di situ Mana kan ada Paulus kata banyak taat berkata. mana? Mana ada kata taat? Anda ketika Paulus berkata, ketika Paulus berkata pendapatku itu diikuti nggak oleh Kristen? Lihat di pendapat nih ya. Iya. Nih. Beda dengan Ya begini. nih saya bukain, Siapa saya yang bukain ya. menaati? Ini saya ketik ya. Ini saya Coba ketik ini ya. bisa saya dibantah ketik. tidak artinya? Nih, ini saya ketik ya. Ini saya ketik ya kata Paulus ya. Di sini Nih, ada kesamaan. dia berkata, Siapa yang pendapatku. menaati Rasul dalam kurung Pendapatku. Muhammad, Saya bukain. maka Dok, sungguh dok, telah dok, menaati Edo. Allah. Ya, ya itu Itu benar Lis, karena nih, karena di Alif, situ ya. dikatakan apa yang disampaikan oleh Nabi kami bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Nah sekarang Yang kalau ditaati pendapat siapa? Paulus dari Tuhan, nah ini coba Yang nih. ditaati Nah, dan ditaati Allah ini. atau Qur'annya. Nggak bisa jawab. Nih, ini kan Yang apalagi ini ditaati. Paulus, apalagi ini Paulus pendapat Yang pribadi, menurut tidak ada kata taat, Pak. Tidak ada kata taat.
Menurut menuruti dengan mentaati Nah ini pendapat beda. pribadi semua. Ini mengalahkan Bapak di surga ini. Enggak Yesus juga. aja, Enggak Yesus aja masalah. berbicara. Nih ya, saya Nggak katakan masalah ya, Yesus kalian aja ada, berbicara. kalian Dia juga tidak dari ada dirinya 6.000. sendiri loh. Kalian ada Paulus 6.000 berkata sekian berani ribu dari hadis. pendapat Itu sendiri. perkataan Muhammad. Nah coba, Paulus berkata pendapat pribadi. Yesus Lebih banyak mengajar hadis bukan pendapat daripada pribadi. Quran. Orang Kristen itu lebih taat kepada Paulus Hadis daripada itu kepada ada ratusan Yesus. ribu, Pak. Nah, Hadis kan? ada ratusan ribu. Orang Kristen lebih taat Hadis kepada itu Paulus ada ratusan daripada ribu. kepada Yesus. Hadis Oke? Bukhari Makanya itu Paulus ada di ratusan sini ribu. dia berkata dengan tegas, dia katakan apa? Jadilah pengikutku. Nggak Jadi masalah turutilah menuruti. teladanku. Kalau di situ Karena di tidak situ ada, apa coba? taatilah Karena Paulus, maka sesungguhnya telah mentaati Paulus Allah menulis Bapa. surat itu pendapat Ini pribadi ada dalilnya. loh. Pendapat Taatilah pribadi, Muhammad, dalilnya maka ada. Coba sungguh bayangkan telah teman-teman, mentaati orang-orang Kristen itu Allah. lebih taat kepada Paulus daripada kepada Yesus. Pendapat pribadi diikuti. Taatilah Muhammad, Pendapat maka pribadi sungguh telah Paulus mentaati diikuti. Allah. Tapi sementara Ini kan Yesus tidak kesejajaran, pernah berkata betul? itu Betul dari tidak? dirinya sendiri, itu nggak pernah. Nggak pernah Ini Yesus berkata itu dari pendapat atau pribadi. Coba tingkatan? Yesus mengajar. Yang ditaati Aku berkata, itu kata dia, Allah bukan sesuai dan dengan kehendakku Qur'annya, sendiri, atau melainkan yang kehendak ditaati Bapa Allah yang dan mengutus aku, pembawa kata Yesus. Tapi Paulus berkata, pendapatku. Ini lebih hebat ini lebih hebat daripada Alif. Bapa di surga, lebih hebat daripada dengan Yesus. alif nyerocos Di sini itu sama Paulus dengan lebih pani. hebat daripada siapa? Daripada Yesus. Ketika Yesus alif mengajar nyerocos, bukan pendapat maka pribadi. tidak lagi terlihat Nah, di sini sebagai Paulus ustadz. mengatakan pendapat pribadi yang menjadi bapaknya Kristen. Iya, Makanya orang Kristen alif itu punya ini. dua bapak. Satu Jadi bapak di langit, itu yang satunya terhadap lagi bapak Allah di bumi. dan Itulah bapaknya orang Kristen. pembawa Nah, Quran. itulah yang dikenalkan oleh si Edis. Ada gitu nggak loh. dalil Di taatilah situ ya Allah teman-teman dan ya, taatilah teman-teman bisa Quran. dipahami ya. Coba. Semoga apa yang saya katakan itu kedengaran juga oleh teman-teman Kristen. Bayangkan ya, padahal apalagi di sini dikatakan nih ya. Contoh, ini kata Paulus nih ya. 1 Korintus 11 yang saya tampilkan tadi. Ini bayangkan loh. Ini bayangkan loh, pendapat pribadi semua. Coba. Panik. Kamu taati nggak pendapat pribadi Paulus? Macet. Dok, kamu taati nggak Macet. pendapat pribadi Ini Paulus? Alif dari tadi loncat-loncat kayak orang bingung, Alif. Enggak. Anda turuti nggak pendapat pribadi Paulus? Ya nggak masalah Ada taati menurut nggak? pendapat pribadi, asal jangan disamakan dengan Allah. Itu pendapat jawabannya. pribadi. Pendapat pribadi Paulus disetarakan dengan pendapat Nggak Bapa. Coba, ada berarti dia itu punya menyamakan dua dengan Bapa. Allah Bapa, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, bahkan Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya Yesus nggak ada. untuk Kan menjadikan Paulusnya. semua bangsa muridku. Ini Jadi iya, Yesus pun sampai-sampai memerintahkan Paulus para itu rasul menjadi menjadi Bapa. guru-guru Nah, ini seperti coba Yesus teman-teman, menjadi guru. kalau Al-Quran, kita buka Al-Quran ya, itu Al-Quran jelas wahyu, firman Tuhan, tidak ada satupun kata Hadis, pendapat pribadi. hadis. Nah ini Bible-nya orang Hadis itu wajib Kristen. ditaati, tidak hadis. Paulus ini pendapat pribadi loh, pendapatku. Ya nggak masalah, yang pendapatku, penting jangan pendapatku ditaati taatilah oleh Kristen. pendapat Ini saingan pribadiku, bapaknya maka Yesus. sesungguhnya Ini mentaati pesaing Yesus Allah. ini. Itu Ini tidak pesaing ada. Yesus, Bukan teman-teman ini loh, Kristen. nggak berani besarkan Ada layar saya. pesaingnya Ini Yesus orang yang nggak bisa bernama berdebat Paulus ini. yang menjadi Sok-sok bapaknya nantang. orang Kristen. Aduh, Juma aja Bapaknya mana? orang Kristen, Juma suruh Paulus kesini lah. diikuti Aduh, padahal pendapat Juma pribadi. masih anak buahnya Bukan Juma firman ini. Tuhan, coba. Ini makanya dia tadi menolak sadar. Repot Begitu ini. saya Jadi gini ya tampilkan teman-teman, datanya, di ternyata dalam dia baru Anisa terbungkam 80 di ini kan situ. saya mengajukan ke Pak Ali. Terbungkam dia. Anisa tahu, 80 nanti katanya tidak ini boleh ditaati, padahal ada 1 semacam Korintus 11, kesetaraan atau 1 bukan? Saya Korintus 11. bertanya, Ini coba nih, siapa ini. yang menaati Jadilah Rasul, pengikutku sama seperti aku juga maka menjadi sungguh pengikut telah Kristus. menaati Padahal di Allah sini yang berpadu. kata pengikut ini tambahan, Ya, artinya dia jadi mengaku juga ketaatan sebagai ini. Kristus. Ya di sini dikatakan Ini coba bilang nih. repot. Berarti, tapi si Ya, Justin ketika tadi kami nggak percaya. mentaati Yesus, Coba saya tanya Justin. karena Mengikuti Yesus itu ajaran adalah Paulus firman itu yang masuk menjadi surga manusia. nggak? Kami mentaati Menjadi Paulus pengikut Paulus itu karena masuk surga Paulus nggak? memberitakan apa yang Menjadi pengikut Allah Paulus sampaikan itu kepada masuk surga nggak? Paulus.
Ini Menjadi tidak pengikut masalah, Paulus masuk tapi surga kami nggak? tidak pernah menyamakan Paulus dengan Allah. Saya tanya. Kalau Nggak ada Yesus di memang Al-Quran dia adalah menyamakan juga Allah. nggak ada di Al-Quran menyamakan juga Paulus nggak tidak ada. pernah menyatakan Nah, akulah menjadi pengikut Allah. Paulus, Nah, justru di situ Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen. nggak masalah, Paulus adalah bapak gereja banyak. Yohanes pun bapak gereja, Thomas pun bapak, Timotius pun bapak gereja. Sudah saya sampaikan datanya Tapi tadi. Paulus mengaku sebagai bapaknya Jangan, orang Kristen. artinya yang disampaikan Edis TV coba di itu sini Paulus betul. menyamakan diri Kalian itu dengan punya Yesus. banyak Dia kerap. minta ditaati, dia minta Inilah diikuti, teman-teman dia ya, menjadi teladan orang sekelas Kristen. Ustadz ini aja, Alif ini yang ngaku Ustadz aja nggak Iya, bisa terus menjelaskan bersilat hadis lidah. 80 dan surah Ayo. Al-Fat. Iya ini 1 Korintus 11. Malah bahas 11. Alkitab. 1 Korintus 11. Satu pun ayat tidak dijelaskan oleh Alif. Tuh, hadisnya Udah saya 80. sepakati dari tadi Al-Quran sudah saya sepakati. Satu pun Anda ayat tinggal tidak bisa sepakati. dijelaskan Alif. Semua ayat Al-Quran tidak ada yang Kasihan saya tolak. ini ya, Bible Anda teman-teman. tolak nggak? Bible Anda terima apa tolak? Bible Anda terima apa tolak? Ya kalau Alkitab itu berisi nasihat-nasihat dari para rasul yang kami yakini di dalam nasihat itu juga berisi kandungan kewahyuan. Tetapi tetap itu adalah surat pribadi Rasul Paulus. Bahkan Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu pun dengan bahasa-bahasa yang Musa miliki. Musa tidak pernah mengklaim bahwa 5 kitab yang dia tulis itu berasal dari surga seperti iman ayat 11. Semua saya terima. Kenapa Anda malah tiba-tiba Repot. membantah ajaran Jadi nggak Paulus masalah, itu? memang 13 surat Rasul Paulus ya surat pribadinya kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan. Anda ikuti Bahkan nggak? Injil Yohanes itu adalah Anda tulisan ikuti yang nggak? Rasul Yohanes, Pengajaran Paulus Anda tulisan ikuti yang nggak? Rasul Yohanes buat bagi jemaat saat itu. Pengajaran Paulusnya Ya, ada Anda juga, ikuti nggak? ada Pengajaran juga Paulus Anda ikuti nggak? surat Woi. 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Pengajaran Yohanes. Paulus Anda ikuti nggak? Gitu ya. Saya pikir itu pengajaran teman-teman Paulus ini Anda ikuti nggak? Woi. suara saya jelas nggak di bawah ya. Saya bicara dari tadi sepertinya Pak Alif ini tidak Pengajaran Paulus mendengarkan. Anda ikuti nggak? Woi. Ya, kita mengikuti Yohanes, mengikuti Paulus, mengikuti Petrus. Tapi kepengikutan kami kepada Petrus, Paulus, Yohanes itu karena kami mengikuti Yesus Kristus. Jadi kami mengikuti teladan para rasul. Tapi para rasul tidak pernah menyatakan dirinya sama dengan Kristus atau sama dengan Bapa. Saya tanya sekarang. Ini bagaimana dari tadi ayatmu ini? Ini kesempatan Alif ini Yesus itu Paulus memualafkan Justin. Alif mampu nggak memualafkan Justin? atau yang di surga? Coba tuh, siapa yang menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sungguh ada kata sungguh di situ. Maka sungguh telah menaati Allah. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai Yesus itu pemelihara. Loh, Paulus atau yang di surga? Muhammad juga pemelihara. Iya, mulai error dia. Bapaknya Yesus itu Paulus Iya. atau yang di surga? Saya tanya. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Ini nggak mau dijelaskan nih ayatnya nih, nggak mau dijelaskan. Udah saya terima. Ayat Al-Quran sudah saya Mau terima. dijelaskan Nggak ada yang tidak saya nih, tolak. Pak Ali? Ayat Al-Quran sudah saya Gimana, terima. Pak Nggak ada yang Ali? ditolak. Nggak ada yang saya tolak. Siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sungguh telah Nggak menaati ada yang saya tolak. Allah. Itu nggak ada. Nggak ada yang saya Siapa tolak. yang berpaling, maka kami tidak Nggak mengutus. ada yang saya tolak. Jadi Nggak ada yang saya tolak. kesejajaran. Betul tidak? Bapaknya Yesus itu Ada Paulus atau yang di kesejajaran surga? di sini. Sekarang ada yang jawab. Kenapa tidak bisa menjelaskan Pak Bapaknya Ali? Yesus itu Jangan Paulus panik atau yang di surga? lah. Di dalam Alkitab kami Jawab, tidak jawab, pernah jawab, mentaati jawab, Paulus, jawab, maka jawab. sesungguhnya telah Bapaknya menaati Yesus, Allah atau Bapaknya Bapa. Yesus itu Nggak Paulus atau ada. yang di surga? Ini kesejajaran ini. Maka Ayo.
Ya, Bapaknya sekarang Yesus, kita lihat Bapaknya di Yesus, surah Al-Fat Bapaknya juga, Yesus surah itu 48 ayat Paulus atau yang 13. di surga? Saya sudah Jawab. bertanya ini sudah Hei. bertahun-tahun ya, tidak ada Hei. satupun yang bisa jawab Bapaknya termasuk si Yesus, Yusuf PI. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Siapa Kenapa yang Anda tidak nggak mau beriman jawab? kepada Kenapa Allah, Anda nggak mau jawab? Bapaknya Yesus, kata beriman kepada Bapaknya Allah dan Yesus itu Rasulnya. Paulus atau yang di surga? Oi, Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Sungguhnya kami, Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? wah udah main mute, Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di Udah surga? main Kamu nggak mute. pasang telinga. Bapaknya Udah Yesus itu kejang-kejang. Paulus atau yang di surga? jangan main mute lah. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Nah, bentar lagi dikit. Jawab dulu. Jawab. Nggak, Sebentar saya lagi, nggak. Diki. Sampai Yesus datang lagi. Saya nggak Sebentar- akan pick. Kamu sebentar jawab. lagi, Diki. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Nggak akan saya kick. Walaupun teman-teman saya nyuruh turun, saya nggak akan kick Anda. Oh Anda ya, harus jangan jawab. di-kick, jangan Bapaknya di-mute. Yesus, Aduh, ayo, Paulus atau jangan yang di surga? di-mute. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Nah. Ayo. Nah ini Nggak udah berani panik jawab main ya? mute ini. Iya, Aduh, jadi parah bapaknya ini. Yesus siapa? Paulus atau yang di surga? Saya tanya, Anda jawab. Main mute ini mulai panik. Bapaknya Yesus siapa? Paulus atau yang di surga? Jawab. Ya kalau mau debat pakai waktu lah, Alif. Jangan Iya, kayak gitu udah lah. 1 jam dia bilang pakai waktu. Jawab. Iya pakai waktu. Kamu Iya, nyerocos jawab. Saya kasih begitu. waktu Anda. Harusnya Saya malu kasih dong waktu Anda pengikutmu. menjawab. Kamu juga punya Bapaknya pengikut tuh, Yesus, follower. Paulus, Ikutilah atau yang Alif, di maka surga? sesungguhnya telah mengikuti Iya. Nabi. Jawab dong. Kamu juga Kenapa punya sih katanya follower. apologet senior? Apologet senior kok pertanyaan ringan kayak gini nggak bisa jawab? Ayo. Pertanyaan saya sederhana. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Di sini Paulus mengaku sebagai bapak ya. yang kemudian dikatakan sebagai Allah Bapaknya yang perkasa. Paulus, bapaknya Paulus, Allah apa? bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Yesus. Jawab. Yang kita peringati hari kelahirannya. Cemen ini si Edo Muhammad Justin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak punya malu dia. Nah, Nah, Juma bahkan Juma mengatakan Muhammad tuh pertanyaan Juma saya mengatakan sederhana. Muhammad Bapaknya Yesus, Juma mengatakan Muhammad Allah. nah, bapaknya Yesus, jawab dong. Jawab. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Ayo. Bapaknya Yesus, Paulus atau yang di surga? Jawab. Katanya apologet senior. Wow, hebat. Nggak ada kalahnya. Woi, Ustadz yang baru belajar apologet begini Pertanyaan main kayak gini aja mute. nggak bisa jawab. Pertanyaan kayak gini aja nggak Lah, bisa kalau belajar jawab. apologet Pertanyaan kayak gini aja Belajarlah nggak bisa ke jawab. siapa, ke? Di sini Kedemian, boleh Paulus kedemian. menjadi bapaknya orang Kristen. jangan nyerocos lah kayak. Pertanyaan saya Sabar, dijawab dong. Ali. Dijawab ya. Jawab ya. Mute. Bapaknya Yesus, Lagi main Paulus kick atau ini. yang di surga? Saya tanya. Main mute ini. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jawab. Jawab dulu. Saya kasih Anda bicara ketika Anda menjawab. Teman-teman bantu sambil direkod ya, dijadikan PT ya ketika dia menjawab. Nggak berani dia jawab. Kenapa? Karena ada bapak baru setelah bapaknya Yesus. Yang menjadi teladannya orang Kristen. Inilah keluarnya Kristen dari ajaran Yesus. Jangan main mute lah. Aduh Ya, ya. Anda jawab, Kasihan Anda banget jawab. ini. Ya saya mute lah kalau nggak jawab-jawab. Iya dilindungi Ya, oleh jawab mod. dulu dong. Jawab dulu. Lindungi oleh Jawab, ya. TikTok. Jawab. Bapaknya Sabar, Yesus. kita kamu Bapaknya Yesus, Paulus udah atau lagi yang di kick, surga? udah lagi. Nggak akan saya kick, Sian. nggak akan saya kick, Aduh. nggak akan saya kick sampai Yesus datang lagi, nggak akan saya kick. Wih, Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di kita surga? tunggu Jawab dulu, di kick jangan gak nih kemana-mana. mute. Nggak akan saya di kick, kick, tenang aja, Widih. nggak akan saya kick teman-teman. Saya lagi sarapan, walaupun teman-teman Muslim saya nurunin Anda, nggak akan saya turunin.
Saya cuma menanti Oh sebuah lupa, jawaban. terakhir saya di kick juga. Oh Nggak ada, nggak akan saya kick, nggak akan saya kick, lupa. nggak akan saya kick. Ya makanya saya pernah Aduh, ngekick ya, Anda, saya lupa Ustadz, karena Anda belum malu. Ya Di inilah sini Anda Ustadz biar sadar. kalian ya seperti ini. Pertanyaan saya, bapaknya Yesus Inilah, itu Ustadz, Paulus atau yang di surga? Nggak akan saya kick. Ustadz Sampai senior Anda yang kabur, berpengalaman. nggak akan saya kick. Ini Saya cuma pengalamannya minta nyerocos. Anda menjawab. Ini ustadznya nih, Ustadz. Saya cuma minta Pengalaman Anda ini. menjawab, bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Ayo, ini apologet senior teman-teman. Apologet senior ini pertanyaan. Ustadz ya, yang berani open cam juga. Iya. Oke, Ustadz apa? Jawab. Mainnya. Coba jawab. Ya, kamu juga Coba nggak jawab tadi gimana? Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jawab dulu dong. Masa pertanyaan ringan kayak gini nggak sanggup dijawab? Apologet senior loh ini. Apologet senior. Teman-teman, ini apologet senior ini. Cuman pertanyaan ringan kayak gini nggak sanggup jawab loh. Saya tidak akan menurunkan apologet seniornya orang Kristen. Dia sudah jadi panutan dia. Dia sudah berani menentukan si ini salah, si ini bidat nih. Makanya ini senior, saya menghargai dia. Saya cuma punya pertanyaan yang sederhana. Bapaknya Yesus itu Paulus atau yang di surga? Jawab. Ayo jawab. Kalau Anda tidak mau jawab, ya ketika Anda buka mic saya mute lagi. Karena itu bukan jawaban. Saya nanya sederhana sekali loh kayak gini. Saya nanya sederhana sekali, karena di sini apa? Akan terguncang imannya orang Kristen. Kristen itu punya dua bapak, bahkan yang diteladani itu bapak di bumi yang bernama Paulus. Bahkan Paulus mengaku dirinya menjadi bapak dalam Yesus. Ayo, jawab ya, jawab. Lagi merajuk dia lagi mikir, dia lagi nyari data. Jangan main mute dong Pak Ya, Ustadz. jawab ya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Jawab ya. Lu kok malah mau tertuduh Allah yang orang? kekal. Kamu nggak percaya diri. Sudah pasti Kamu nggak bukan punya Yesus. iman. Kamu nggak punya dalil. Nah, yang kita- Kenapa? Kok malah Kiranya putar video baginda orang tuh kan? Rasulullah Muhammad sallallahu- Teman-teman, kita permalukan sekalian. Kalau Anda tidak mau Nah, jawab itu secara siapa? akademis, kalau Anda tidak mau menjawab dalil, artinya kalau Anda mau mempermalukan diri Anda Tunggu oleh Bani sendiri. Israel. Yang nurunin tidak akan saya turunin, teman-teman, tidak akan saya turunin. Biarkan dia mempertahankan kebotolannya di sini. Itu sudah pasti bukan. Berapa jam dia mau Melainkan mempertahankan dia- itu silakan, itu hak dia. Saya cuma Rasulullah punya Muhammad satu sallallahu pertanyaan. alaihi wasallam. Ini kalau bisa dijadikan PT aja sekalian ya, dijadikan PT teman-teman. Apologet senior Kristen. Pertanyaan sederhana ternyata tidak bisa dijawab, dan pertanyaan si Alif ternyata di luar prediksi BMKG yang tidak bisa menjawab seorang apologet Yesus senior Kristen. melainkan Macet dia. Macet dia teman-teman. Baginda Rasulullah Orang Muhammad pertanyaan sallallahu kayak gini alaihi sederhana, dia nggak sanggup jawab loh. Ayo, coba suruh jawab pertanyaan sederhana Bani kayak gini, Israel. malah muter video Bang Zuma, kan lucu. Coba Allah yang kekal. jawab Siapakah dia? jawab dong, pertanyaannya dijawab dong. Bukan dia. Jangan permalukan orang-orang Kristen Kelahirannya. lah. Kasihan kalian itu Edo, Allahu kamu itu alaihi. udah berantem sama Wanes, berantem sama yang lain, udah capek kalian banyak Tunggu, berantem. Malah di sini Anda tidak bisa membela iman Anda. Kasihan loh para calon apologet Kristen yang menyimak di bawah tidak teredukasi oleh seniornya gitu. Yesus Kasihan Yang saya kita orang-orang di bawah tidak kiranya teredukasi, kasih dong baginda jawaban biar nanti mereka Alaihi mengikuti Anda. Coba Anda jawab dulu dong ya, jawab ya. Siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Coba kau jawab. Siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Jawab dong. Katanya minta diskusi baik-baik. Katanya minta diikuti. Katanya minta diskusi akademis. Orang pertanyaan sederhana kayak gini nggak sanggup jawab loh. Nggak sanggup jawab dia pertanyaan kayak gini. Siapa bapaknya Yesus? Kenapa nggak sanggup jawab? Kenapa seorang Edo Justin apologet senior Kristen udah hampir 1 jam nggak sanggup jawab itu kenapa? Coba
Kenapa? Kenapa Edo? Kasih edukasi dong teman-teman Kristenmu. Karena di sini Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen. Pertanyaan saya, bapaknya Yesus itu apakah Paulus atau dia yang di surga? Orang saya punya pertanyaan sederhana kok di sini, kenapa nggak sanggup jawab? Dia coba mempertahankan gengsinya, tapi rela mempertahankan juga mempertontonkan kemaluannya di sini. Nggak mau turun dia. Jawab nggak bisa, turun malu, turun malu. Nah, jadinya kayak gini dia mulai error kemana-mana. Teman-teman semua yang menyimak dimanapun berada, yang nama Justin Peter ini adalah seorang apologet Kristen yang banyak melahirkan beberapa apologet Kristen katanya. Nah dia ini yang menularkan beberapa apologet Kristen. Ternyata pertanyaan sederhana begini dia nggak sanggup jawab teman-teman. Dia nggak sanggup jawab. Bayangkan loh, saya kasih kesempatan dia bicara, tapi dia nggak mau ngomong, dia nggak sanggup jawab. Padahal pertanyaannya ringan loh. Saya kasih pertanyaan ringan ya. Gini, saya akan diam, saya bertanya. Pertanyaan saya, siapakah bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau dia yang di surga? Saya diam, Anda jawab, silakan. Sedikit 3 in 1 ya bahasa keluar Itu nggak sanggup jawab. Wah parah, dia nggak sanggup jawab loh teman-teman ya, nggak sanggup jawab ya. Padahal saya udah diem. Ayo orang-orang Kristen dukung si Justin. Kasihan dia udah malu nggak sanggup jawab. Ayo terus dukung si Justin, dukung. Dia sudah malu, dia mau turun gengsi dia mau turun gengsi, tapi mau jawab nggak sanggup dia. Kenapa? Karena nanti akan benturan dengan imannya, dia kalau jawab. Makanya dia gengsi. Pokoknya nggak akan saya turunkan, biar dia mempertahankan kemaluannya di sini, nggak apa-apa. Pertanyaan sederhana dari tadi, kalau Al-Quran framingnya itu menolak waras. Ketika membahas Al-Quran menolak waras, padahal saya sudah bilang Al-Quran sudah saya terima, ya, bahwa itulah kebenaran Al-Quran gitu loh. Al-Quran itu benar lah. Ketika Anda ditanya Bible-nya, kenapa Anda nggak sanggup jawab? Kenapa Anda gak sanggup jawab? Coba, siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Ayo, siapa? Nah ini contoh ya, contoh orang bebal seperti ini ya. Contoh orang bebal seperti ini. Padahal apologet senior Kristen loh di sini. Apologet senior Kristen tidak sanggup menjawab wujud itu adalah Muhammad. Siapa bapaknya Yesus? Apakah Paulus atau yang di surga? Siapa dia? Coba jawab dong. Kayak gini nantang debat, coba. Kayak gini nantang debat. Pertanyaan ringan kayak gini aja nggak sanggup jawab. Ayo loh, udah malu mukanya kau sekarang ya. Udah malu kau sekarang. Ayo, saya sih nggak mau mempertontonkan Anda malu ya. Saya tidak mau mempertontonkan kemaluan Anda, tapi Anda sendiri yang bertahan di sini ya. Anda sendiri yang bertahan di sini. Saya dari tadi bertanya, satu kata pun tidak mengeluarkan kau jawaban, malah muter video-video kemana-mana nggak jelas. Kenapa seorang apologet Kristen kayak gini polanya, kualitasnya kok rendah banget loh. Pertanyaan ringan aja nggak sanggup jawab. Kenapa? Coba ya, saya bertanya nih sekali lagi nih. Saya bertanya sekali lagi ya. Pertanyaan saya, Edo Justin, apakah bapaknya Yesus yang di surga atau Paulus? Coba Anda jawab. Coba Anda jawab. Apakah bapaknya Yesus? Apakah yang di surga atau Paulus? Nggak sanggup jawab coba. Nggak sanggup jawab dia. Ini orang mulai error, kayaknya nih otaknya mulai kena ini. Dia mau turun malu teman-teman. Ini padahal tadi nggak saya mute dia. Dia sedang mempertontonkan kemaluannya teman-teman di sini.
Seorang apologet Kristen senior katanya ya, udah bertahun-tahun sampai 10 tahun. Ternyata pertanyaan ringan kayak gini nggak sanggup jawab. Waduh, kasihan kali. Masa seorang apologet senior ditanya muter video orang? Kan lucu. Muhammad Lucu itu ini. sebenarnya Lucu dia. Ayo dong, jawab dong. Kasihan lah. Jangan mempertontonkan kemaluan Anda di sini. Jawab dong. Jangan bikin malu Kristen. Typing aja teman-teman. Edo Justin nangis. Justin nangis dia, mencret, malu dia. Nggak sanggup jawab dia. Pertanyaan ringan nggak sanggup jawab dia. Mau turun malu, mau turun gengsi. Mau jawab, waduh bertolak belakang nanti dengan imannya. Ayo. Mau turun gengsi dia. Pertanyaan ringan kayak gini. Tidak pernah terbayangkan ternyata pertanyaan si Alif di luar BMKG, di luar prediksi BMKG, dia nggak sanggup jawab dia. Ayo, Justin nangis, malu dia. Allah tuh cuma Nggak sanggup jawab dia, udah mulai mewek dia. Ayo, coba. Dia lebih baik mempertahankan kemaluannya di sini daripada menjawab. Muhammad itu Jadi menunjukkan dia kebotolannya di sini tuh, malah muter-muter video nggak jelas dia itu tuh. Nah, padahal pertanyaan ringan. Saya sampai diam, saya nunggu jawaban, dia nggak mau jawab loh. Kenapa nggak mau jawab? Padahal dari tadi apa yang dia bawakan di Al-Quran saya tanggapi, saya ikuti, saya terima, nggak ada masalah. Ayat Al-Quran tidak ada yang saya tolak. Kenapa Anda ayatnya Paulus Anda ragukan dan Anda tolak? Itu kenapa? Kenapa jadi mewek gini Edo Justin? Itu sudah pasti Justin. bukan. Kenapa Anda jadi orang mewekan gini, cengeng kali kau ini Justin? Nggak ada kualitas kau ini ternyata ya. Yang katanya sok-sokan hebat, sok-sokan gagah, sok-sokan tukang framing, ternyata di depan saya kau kerucut kayak gini. Nggak ada sekali kukunya kau Justin. Justin, yang mengaku apologet senior, begitu ternyata datang ke sini, kau nggak ada apa-apanya kau di sini Justin. Kau mencret kau di sini Justin. Pertanyaan ringan aja kau nggak sanggup jawab Justin. Kenapa kamu nggak sanggup jawab Justin? Ini pertanyaan ringan loh dari saya Justin. Ini apologet senior, nggak ada setai kukunya di depan saya ini si Justin ini. Nggak ada setai kukunya dia coba. Dia cuma mau turun dia gengsi. Jadinya kayak gini, nggak sanggup jawab dia. Yesus. Saya akan bertanya sekali lagi, kalau dia nggak sanggup jawab saya, apakah bapaknya Yesus itu adalah yang di surga atau Paulus? Saya diam ya, saya diam 3 menit, saya diam. Allah yang Yesus yang kita peringati hari kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencret si Justin teman-teman, nggak sanggup jawab dia. Tunggu. Nggak sanggup jawab. Yang kemudian dikatakan sebagai Astagfirullahaladzim, mencret dia. Pertanyaan ringan nggak sanggup jawab. Waduh, bukan Yesus, melainkan Kristen tumbang di depan Kang Alif dengan pertanyaan yang sangat ringan dan sederhana. Ternyata pertanyaan ini di luar prediksi BMKG. Dia datang ke sini baik-baik, saya layani baik-baik. Dia berusaha framing, ya saya tanggapin. Begitu saya tanggapin, mencret dia teman-teman, mencret dia. Ayo. Saya sampai diem pun nggak jawab juga ternyata dia. Coba ya, saya tanya sekali lagi ya, apakah bapaknya Yesus yang di surga atau Paulus yang di bumi? Mencret dia, masih nggak sanggup jawab, mengguncang iman. Error lagi, macet dia. Apologet Kristen senior teman-teman, apologet isi katanya senior, apologet Kristen yang hebat. Justin mencret teman-teman di sini, Justin mencret. Justin pertanyaan ringan gak sanggup jawab, malu dia mau turun gengsi. Ayo dia mau turun gengsi, dia mau turun gengsi. sebenarnya Muhammad Allah asa ini asa Mau turun gengsi dia, mau turun gengsi.
Pertanyaan ringan. Pertanyaan ringan. Ternyata di luar prediksi dia. Karena selama ini orang Kristen tidak memahami kalau Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen. Dia nggak memahami. Begitu dibuka faktanya, ternyata menjadi bapaknya orang Kristen. Padahal Paulus ini bukan bapaknya Yesus, tapi pengakuan Paulus dia menjadi bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus. Ini dia baru tahu, makanya dia kaget. Pertanyaan ringan begini dia nggak sanggup jawab loh. Nggak sanggup jawab dia pertanyaan ringan begini, malah jadi error kemana-mana. Dia menunjukkan kemaluannya di sini dia coba. Iya, dia nggak sanggup ngomong dia. Nggak sanggup ngomong dia. Nggak sanggup ngomong dia. Mencret dia, ayo. Mencret dia. Mencret dia, mencret dia. Iya. Waduh, diturunkan moderator. Mencret dia teman-teman. Sudah 1 jam dia tak berkutik. Ya mencret dia teman-teman ya. Pertanyaan ringan loh padahal. Pertanyaan nangis. Jadikan PT teman-teman. Apologet Kristen. Apologet Kristen senior. Pertanyaan ringan gak dijawab. Dibilang hostnya bicara terus. Saya sudah diem. Sudah diem loh. Tapi masa nggak didengerin? Dia malah muter-muter video. Dia muter video terus dia. Mencret ternyata dia teman-teman. Ya, beli gorengan. Saya udah buka mic. Ya, habis lapar, habis sarapan si Justin, beli gorengan. Diturunin ya, malu dia Justin, malu, nyesel dia naik komal pagi-pagi ke sini. Kenapa dia jauh malu? Karena ini ada 2 bapak, makanya dia punya 4 rob. Nah ini dia tadi sedang membantu rumusan si Edis. Kalau Nabi Muhammad SAW di Islam diteladani, betul dia seorang Rasul. Tapi kenapa Paulus dia tolak teladani tadi? Begitu dia mau teladani, bingung. Kenapa? Karena narasinya kemakan. Tadi ketika kita meneladani Rasulullah, disamakan, menyetarakan dengan Allah hakikatnya. Tapi Paulus sendiri mengaku menjadi teladan. Bahkan dia mengaku sebagai, dia meminta mengajak, jadilah teladanku, kata dia. Justin lama nggak ketemu, begitu ketemu ternyata error teman-teman. Pertanyaan ringan nggak sanggup jawab dia. Aduh, kasihan. Justin, kayak gini ngajak debat hatuha. Kayak gini, wah, saya lupa, Aduh, maaf Aikores. Mantap Statku. Allah. Aduh, Layang-layang di permukaan air yang request. Mantap. Apaan Aikores ya? Bagus. Aduh, aku nggak lihat ini, nggak lihat request. Solo aja di Solo. Apa dia nanti? Mantap, Ya, mantap. soalnya kenapa saya nggak fokus ke request, karena gini, kalau saya menaikkan yang lain tuh ngundang lain buat ngeroyok, framing dia. Iya, ada framing baru. Framing baru. Aku di bawah udah lama itu udah mantau Ikhwan gitu loh, udah mantau. Oh. Sama Asar Alif udah bubuk juga anjir, kasihan si Edo. Malu dia. Al-Quran gak ada yang kita tolak loh. Tapi begitu baca Bible-nya kenapa dia jadi ragu? Kejang-kejang. Kejang-kejang dia. Malah muter video sana sini coba. Saya sampai kasih kesempatan ya. Saya tutup mic, silakan jawab. Masih nggak mau jawab. Tapi suara dia tetap mendominan tadi Aikores ya. Gimana ya? Menang dikit. Iya, suara dia lebih tinggi. Lebih tebel. Oh, lebih tebal. Kalau lebih tebal ya. Soalnya di saya kok suara saya mantulnya ke saya keras banget suara saya. Tapi nggak suara dia nggak kedengeran. Itu cuma ya tetap aja ini kok apa namanya argumen Alif jelas masuk ke penonton kok gitu. Dia nggak mau jawab kasihan ya. Iya. Patenkan 2 bapak jadinya jadi catur tunggal.
pasti perangkap si Justin. Paulus saya ngomong pendapat sendiri loh. Siapa lagi kalau bukan Iya. Bapak ketika pendapat sendirinya didengarkan, nah gitu. Yesus ngomong ini, Yesus ngomong apa? Yesus ngomong jangan manggil siapa-siapa di bumi ini Bapak. Paulus ngaku dirinya Bapak gitu. Siapa lagi kalau Ngaku bukan Bapak. Bapak itu sendiri yang berani ngaku dirinya Bapak gitu. Nah itu dia. Justin naik lagi kalau sudah segar mungkin silakan. Kalau sama Memang saya ada di bawah dia? sudah kau nggak tahu ya. Enggak akan ada di bawah. Udah malu biasanya ini healingnya seminggu 2 minggu, Ustaz. Iya. Aduh, aku nggak fokus yang request ya. Kenapa? Itu tadi nanti dibilangnya wah kalian panik keroyokan gitu. Nanti dia bilang seperti itu dia. Makanya saya biarkan. Udah bubuk Ikhwan, percaya kalau ada yang dialog di atas percaya gitu loh. Apalagi Ustaz Alif. Kan gitu. Rata itu. Apologet senior guys, pertanyaan ringan nggak sanggup jawab. Mau framing ke Al-Quran loh. Mereka itu jadi apa ya? Kalau ada sama dikit langsung setara sama Tuhan gitu. Kalau kita kan jatuhnya kan mainnya vertikal gitu. Sama vertikal artinya. Kalau mereka nggak sama setara gitu. Oh gitu ya udah makan ini Paulus. Makan ini Paulus. Nah itu dia. Nggak terima disamain. Aneh banget. Kenapa? Apa gara-gara botak? Aduh ya Allah. Tritunggal plus 1. Tritunggal plus 1. Oh, Ya juga Amerika sih. dong, Amerika. Aduh ya Allah. Kudis. Justin. Malu kau di sini. Kau sendiri loh yang minta dipermalukan. Saya dari tadi minta kau jawab. Bukan minta mempermalukan Anda. Anda sendiri nggak mau jawab. Al-Quran saya jawab. Saya akui. Yang kalian baca saya akui. Gak ada yang saya tolak. Masa saya maksa terus harus jawab terus Al-Quran udah saya diterima. Tapi begitu kenapa surat Paulus? Kenapa Anda jadi ragu? Bahkan tadi dia bilang bukan menjadi pengikut Paulus. Menjadi pengikut Paulus tidak menjamin masuk surga. Berarti surat-suratnya percuma. Nah iya, ngapain dimasukin ya? Iya, kocak. Ngapain dimasukin? Aduh. Ya ini siapa baru naik? Saksil monitor. Saksil. Oh masih muter-muter nih. Wah, masih muter kayaknya sinyalnya. Ya, silakan teman Kristen yang mau diskusi baik-baik, mau diskusi dengan Aikores. Aikores itu kalau ketemu Oten yang lembut, Aikores menjadi lebih lembut loh. Sampai-sampai tuh Aikores yang kemarin saya live-kan di waktu sama si Oki, Aikores nggak greget gitu. Nggak ini, lah gimana? Jangan dong. Kan reaktif kita ini kan, ketika penghujat dilawan. Kalau orangnya baik jangan gitu. Jadi teman-teman Iya. netizen juga harus pahami. Masa dikomentarin katanya Aikores tidak seperti biasanya. Ya Si Oki, gimana orang si Okinya itu mengakui. Si Okinya santun gitu ya, masa Tuhan kawin, masa gua gituin aja. Terus kalian seneng gitu. Iya. Kalian berarti bre. Jangan nyuruh Aikores juga untuk menempatkan bukan pada tempatnya, nanti disebutnya dolim. Iya. Suatu argumen bukan pada tempatnya jadinya dolim nanti. Iya, memang bapaknya Kristen itu Paulus loh. Pengakuan Paulusnya sendiri. Jadi kita tidak ngada-ngada. Makanya sementara kalau Rob itu kan rumusnya Edis. Kan saya bilang tadi sama si Justin itu udah di awal kan udah pelan-pelan. Kalau
itu rumusan si Edis. Kalau kamu bikin racikan kopi, kamu dulu cicip, layak nggak untuk dipakai. Mantap. Kau bikin bikin racikan kopi, suruh kita yang minum, ya nggak mau lah. Gimana? Bikin makanan, suruh kita yang makan, nggak mau lah. Takutnya ada B2-nya kan? Oh, dan ini kadang-kadang. Wah, si Petra mau dilayani ya, Kores? Si Petra wanas dia. Ya mau naikin aja, Stan. Naikin aja Iya. supaya panjang. Enggak, maksudnya Kores. Enggak. Petra, selamat pagi. Selamat pagi, Kores. Ini sama atau beda Petranya ya? Sama. Oh, suaranya agak lebih berat. Yuk, gimana Petra perdebatan tadi? Saya ini ganti mic sih ini tadi, makanya dia agak cempreng kayaknya. Kenapa Petra? Aku nggak nonton, baru bangun aku. Walah, langsung naik ke sini. Iya, ada yang mau ditanyakan silakan. Aku baru dengar tadi tentang Bapak ya, Paulus Bapak. Iya Ustaz Al. Kalau gini, iman Kristen itu gini Ustaz Al. Kalau soal terkait Bapak nggak ada masalah. Contohnya nih pendeta saya kita panggil Bapak rohani gitu, nggak masalah. Sedangkan Pak RT aja kita panggil Bapak, si Kores pun kita panggil Bapak. Tapi kan dilarang sama Yesus. Mana? Matius 2:39. Jangan kamu Ya manggil artinya itu siapapun kan Bapak Bapak di. yang di dunia itu gini, Bapak segala dusta itu loh, iblis gitu loh maksudnya. Iblis kan nggak di bumi. Iblis nggak di bumi. Mana? Iblis nggak di bumi. Ya kita jangan sampai berbapakan iblis gitu loh. Apa Kan beda banget? Apa yang diomongin sama apa yang disimpulin kok beda banget? Yesus ngomongnya jangan kamu memanggil siapapun Bapak di bumi ini karena hanya satu Bapakmu. Kenapa kalian Iya, jadi banyak manggil Bapaknya? Artinya jangan sampai kita berbapakan Bapak dari segala pendusta, artinya si iblis. Bukan, Nah. Bapak dari segala pendusta ini satu atau banyak? Kan si iblis, Bapak segala dusta. Satu berarti. Nah, ini kan Yesus larangnya semuanya. Siapapun jangan dipanggil Bapak, siapapun. Kok jadi cuma satu? Ya artinya kan Bapak segala dusta itu maksudnya, pengertiannya. Nah contoh yang gini kan, contohnya Pak Kores, kan saya panggil Bapak. Baru Kan nggak boleh sama Yesusnya. Hah? Sama Yesusnya nggak boleh. Maksud daripada Yesus itu kan Bapak segala pendusta itu yang nggak boleh. Kalau harusnya gini bahasanya, jangan kamu panggil seseorang Bapak segala pendusta, baru pas. Ini kan jangan kamu panggil siapapun Bapak di bumi ini karena hanya satu Bapakmu, yaitu yang di sorga. Nah, hanya satu Bapakmu, Bapak di surga, artinya, iya kan? Yang apa? Bapak di surga itu kan ketika kita memanggil Bapak di surga, artinya para hamba-hambanya ya, yang menyurahkan satu kebenaran, nggak masalah kita panggil Bapak. Dilarang. Di sini mungkin Petra. Di sini masalahnya kalian gitu. Maksudnya Tuhan yang ngomong apa, kalian mengartikan lagi gitu loh. Kalian nggak ngambil apa yang dia katakan langsung, kalian mengartikan lagi. Disitulah. Artinya gini Kores, yang kita berbapakan daripada Bapak segala dusta itu, jangan kita sampai berbapakan sama dia, gitu maksudnya Kores. Iya makanya jangan untuk mencegah itu jangan manggil orang-orang itu Bapak. Gitu kata Yesus. Gini loh, Kok enggak juga? Coba Petra baca dulu deh Matius 23 nomor 9 deh. Baca dulu. Kau Tahu ya? apamu pemahamanmu. Kalau contohnya nih, sedangkan Pak RT kita panggil Bapak. Jangan. Bukan seperti itu maksud daripada Tuhan Yesus itu. Tahu dari mana maksudnya bukan seperti itu? Nah, makanya dikatakan jangan kamu panggil Bapa di dunia ini. Udah, hanya satu Bapakmu, yaitu Bapa di surga. Udah, artinya suatu kebenaran. Kita berbapakan kepada Tuhan. Nah, Ya udah Pak RT kebenaran bukan? loh, kenapa tidak kebenaran? Kalau dia percaya kepada Tuhan. Karena dia bukan Bapak di sorga.
Bukan seperti itu. Tadi gitu. Kalau Gimana dia Petra ini? Gini dong, kalau dia percaya kepada Tuhan, otomatis dia kan hamba Tuhan. Dia mempunyai Ya. suatu kebenaran. Apa memanggil dia Bapak? Kalau Tuhan udah larang, jangan dilakukan. Seperti yang aku bilang tadi, contohnya pendeta kami, dia kan Bapak rohani. Nah itu nggak boleh harusnya. Bukan seperti itu maksudnya. Kan Bapak ini kan ada dua, ada Bapak di surga. Nggak boleh, cuma boleh satu, Petra. Gini kok. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Hanya satu. Iya, yang mempunyai suatu kebenaran. Nah, baru Bapak segala dusta, yaitu si iblis. Kan itu maksudnya. Jadi dua Bapaknya. Bapak di Jadi dua. Jadi dua dong. Gini. Bapak ini kan ada banyak. Contohnya, Bapak segala dusta, yaitu si iblis. Nah, Di surga hanya Yesus Kristus. Nah, Nah. makanya orang Tritunggal mereka tidak mengaku Yesus itu Bapa. Nah, iblislah mereka Tritunggal itu. Iya, oh ke situ dia bawa. iya saya. Loh, kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa, gimana? Masuk neraka nggak kalau kayak gitu? Kalau nggak mengakui? Ya masuk neraka lah. Oh anjir. Iya. Saya tanggung jawab itu. Makanya dikatakan 1 Korintus 15 ayat 3 itu. Lewat kematian itu penebusan dosa. Mereka kan tidak mengaku bahwa Yesus itu mati. Tuhan itu mati. Mereka tidak mengaku Bapak itu mati. Iya. Kemanusiaannya, iya benar. Iya. Contohnya gini Kores. Di dalam negara kan kalau seorang bapak belum mati, ahli waris itu belum berlaku kan? Betul. Nah, ketika juga seperti iman itu satu contoh. Ketika Yesus Bapa sebagai mati, maka ahli waris surga itu lalu berlaku sama kita. Gitu maksudnya. Tunggu. Orang itu 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 15 nomor Iya, 1 Korintus 15 ayat 3. Orang Tritunggal itu nggak ngerti tuh Kores. Namanya kan dari Katolik sana penyembah patung. Kan itu asal mereka ini Tritunggal ini. Protestannya? Patung-patungnya disembah mereka, baru Bunda Maria. Berpengaruh daripada itu mereka itu. Orangnya tuh nggak mengaku Terus gimana dong? Yesus itu Bapa. Sedangkan di dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita. Kan seorang anak disebut di sana kan. Lalu penjelasannya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, gini Kores. Kalau iman kekristenan itu, kalau sebutan kepada Tuhan itu banyak Kores. Suka kita mau kita panggil apa. Yang penting menjurus kepada Dia. Apal artinya kita panggil umpamanya nama Dia tetapi tidak menjurus kepada Dia. Jadi penting banget Yesus itu dipanggil Bapak. Itu vital ya. Ya memang jelas karena orang Yahudi memanggil Tuhan itu Bapa. Kan di dalam Yesaya dikatakan sebab Engkaulah Bapa kami, penebus kami. Katanya kan yang menebus di Alkitab yang mencatat bahwa menebus manusia siapa? Kan Yesus sendiri. Karena Yesus itu adalah Bapa. Baru Yohanes 14 ayat 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia, kata Yesus. Nah, Pantes mereka tuh bingung gini, Pet. Nah. Iya, mereka bingungnya gini, Pet. Kadang kalau misalnya gua dialog itu matinya mereka kadang salah satunya di sini gitu. Kalau memang bener Tuhan lu menebus manusia, kenapa yang mati kok daging manusia gitu? Emang bisa manusia menebus manusia? Bingung mereka di situ. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa manusia menebus manusia. Karena gini, Yesus sendiri mengatakan, kamu berasal dari dunia, aku berasal dari surga. Baru disebut lagi dia yang lain kan, manusia Adam pertama berasal dari debu tanah, Adam kedua berasal dari surga. Nah, buktinya Yesus itu adalah tubuhnya tubuh Tuhan. Dia nggak membusuk, bangkit dia. Nah, kalau manusia biasa pasti membusuk dong, karena berasal dari tanah kembali ke tanah. Orang Tritunggal nggak ngerti nih.
Iya, mereka bilang yang nebus Tuhan, tapi kok daging manusia yang mati kan gitu. Tuhannya nggak mati. Bingung mereka di Makanya situ. makanya kalau Tritunggal ditanya, Yesus Tuhan enggak? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Oh, Tuhan. Bingung mereka, iya bener. Iya, di situ mereka. Jadi Lu udah pernah dialog sama Edo? Udah pernah? sama si Erben. Semua. Bukan, Justin. Apalagi si Justin. Itu sebenarnya si Justin itu nggak ngerti dia itu. Padahal dia GPDI loh. Emang kenapa kalau GPDI? Aku kan GPDI. GPDI mana sih? Ya, makanya dikatakan Oh. banyak orang nanti di akhir terakhir memanggil Yesus itu Tuhanku katanya. Sementara Tuhan menolak mereka karena mereka tidak kenal Tuhan yang sesungguhnya itu, Sang Pencipta itu. Buat ngejelasin loh. Baru di dalam Yohanes 1 dikatakan kan sampai 10, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Termasuk si Justin. Tidak dikenal Aduh, mereka. kasihan ya. Iya. Padahal mereka tuh cinta Yesus loh. Loh, Yesus Cinta yang Yesus mana? mereka, Pet. Yesus yang itu yang mati bangkit lah. Yang mana lagi? Ada pula yang mati yang bangkit. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu mati. Badannya mati. Apalah. Bingung lah gue. Ada Tritunggal nggak di sini? Yang mati apanya itu? Tubuhnya mati ya. Karena lewat tubuhnya Dulu gue bisa pengen pipis. disebutkan. Kalau ditanya tubuh dan darahnya itu tubuh Tuhan, enggak. Iya, tubuh Tuhan. Kalau mereka kan tidak mengakui ini. Ini sekarang persoalannya, Kores. Jadi jangan salah, kekristenan itu agak sebenarnya lebih kacau daripada Muslim. Iya, serius. Kalau Apen beda lagi, mereka harus berpatok kepada Taurat. Sementara Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kita sudah melanggar hukum Taurat. Jangan mencuri katanya. Oke, kita mencuri. Jangan berzina. Ternyata sebelum menikah udah ehem-eheman. Bayangkan. Kan berarti hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi oleh karena kasih karunia di dalam kematian Kristus, makanya kita hidup. Gitu maksudnya. Kalau sempat tidak Kristus mati, Kores, ke dunia ini, sia-sialah iman kita. Ke neraka semua, ke neraka sana. Karena melalui hukum Taurat, jikalau manusia berdosa, hukuman kekal, yaitu neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita dibangkitkan dia. Artinya manusia baru kita di dalam Kristus. Gitu maksudnya. Karena iman kekristenan itu tentang kehidupan. Nah, kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus tidak ada kematian. Itu jelas. Itu titik puncaknya. Karena kita sudah percaya bahwa Kristus mati karena dosa kita. Kalau udah Kristus mati karena dosa, berarti kita sudah dikuduskan. Bukan berarti kita kudus, tetapi dikuduskan oleh Tuhan lewat kematiannya. Nggak ada puncaknya, Kores, kematian Kristus salah satu. Nggak ada yang lain. Kematian Tuhan. Ya. Gitu. Mana Tritunggal? Coba naikkan dulu Tritunggal dulu. Nah, Mana biar nih kawan-kawan Tritunggal? Edo atau siapa? Sini naik coba. naik Tritunggal. Karena ini digugat habis-habisan sama Petra Tritunggal ini gitu. Iya. Bahkan dibilang masuk neraka mereka. Karena Iya, mereka masuk nggak mengenal neraka. Yesus. Waduh. Ya, naik siapa Tritunggal? Istriku datang, Kores. Marah istriku kalau aku gini. Oh gitu. Ya udah lo ini. Ini gimana ceritanya ini? Gagah-gagahan nantang orang tiba-tiba takut istri. Tritunggal dia ini namanya tang peteng-teng. Istrinya datang, aduh marah itu kalau begini, Kores. Iya Pet. Nggak apa-apa. Artinya dia ini memuliakan istrinya. Bagus. Tapi kalau di mata Kores, takut istri, aduh, lemah.
Saya tadi ada yang salah. Saya kan tadi lagi ngetes mic. Pas pakai itu jadi lupa ganti. Iya, ternyata suaranya kecil. Loh, kenapa ganti-ganti, Stat? Oh, ganti-ganti? Bukan ganti-ganti. Ini kan yang biasa pakai itu yang Mixio itu. Tadi saya lagi pakai itu. Oh, lagi pakai itu. Malah kecil. Di saya keras banget. Keras banget di saya. Iya. Makanya saya aneh. Oh, iya. Kata kami ada suami yang tak pernah takut sih, kata tetangga saya. Ini lagi. Lu gitu-gitu suami lu jadi pemberontak lama-lama di rumah tangga lu. Jadi inget ini komenan di TikTok biasanya, kok laki-laki itu jangan pernah takut sama istri, bla 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 bla. Bentar ya, saya nyuci piring dulu katanya. Kalau enggak yang ngomong kayak gitu petentang peteng-teng. Habis itu langsung klarifikasi pers. Kami minta maaf atas apa yang kami ucapkan gitu. Lucu aja. Tapi itu jatuhnya ini loh Ivan apa? Membuat istri senang tuh. Hehehe gitu dia, ketawa dia. Nanti malam wangi-wangi. Segala rambut dicukur. Ya, ayo yang mau bertanya silakan. Yang ingin bertanya naik ke sini karena akan dijawab dengan indah dan penuh komparasi. Ayo naik. Ya, silakan teman-teman Kristen. Naik, kita diskusi baik-baik boleh. Oke lah kalau gitu, siap. Mantap. Iya, memang mic-nya kan mic cempreng, mic yang iKores pakai itu. Tapi untuk maksimal, tapi itu punya saya karena jalur audionya bermasalah. Jadi kan saya ngambil suara itu dari headset iKores, makanya nggak bisa maksimal benar itu dipakainya. Karena rusak itu kan si USB-nya. Gitu. Ya udah nanti ini aja saya alih bulan depan beli baru aja. Kekejar itu. Baru aku ngumpulin dari kemarin ke beli mixer. Ini kan pakai mixer ini. Mixer berapaan? Lumayan lah, nyampe Sampai berapa? Enggak, kalau ini aku adalah 600. Aduh. Sebelumnya harga 250 itu udah nggak aku pakai. Oh iya, ini upgrade. Naik level ya. Udah mahal 600 itu. Itu pun saya habis ngumpulin dari alhamdulillah teman-teman dapat ini kan. Koin-koin di sini tuh saya kembalikan ke perangkat semuanya. Anjir, 600 masih diketawain. Wah, parah ini. Susah kalau belum iKores. Harus ini start apa namanya tuh apa ya? Nanti sayang uangnya, sayang. Langsung aja digas yang kencang-kencang harganya gitu loh. Ya, tadi ada Elkana kalau mau naik ayo nanya aja. Elkana nanya apa aja bebas. Loh, kemana ini teman-teman Kristen Perasaan tadi pada ngantri loh. Ya silakan. Oh, gitu? Iya tadi ada beberapa yang request ya, tapi saya nggak fokus. Saya bilang biar dia sendiri, saya sendiri. Pokoknya biar dia sampai tuntas. Aduh, malu dia sama apologet seniornya. Nggak tahu mau tanya apaan, udah keseringan. Ya udah gua aja yang nanya. Nanti lu naik ke atas tinggal langsung jawab ya. Gua mau nanya gini. Kan Yesus itu mati itu menebus dosa gitu. Emang Tuhannya mati gitu. Kok Tuhannya bisa mati? Nah, itu ya karena itu gue masih bingung. Biasanya yang mati kan kedagingannya.
kalau daging kan ciptaan, masa ciptaan nebus ciptaan gitu. Tapi kan dagingnya daging yang kudus. Nah, daging yang kudus ini ciptaan atau pencipta daging yang kudus ini? Ya ciptaan. Loh, ciptaan kok nebus ciptaan? Bisa Tapi berarti. di situ beda-beda. Kalau si Gary itu ciptaan. Tapi ada yang bilang itu bukan ciptaan, itu firman yang jadi daging. Lain Nah, lagi. kan? Bingung jadinya Elkanah Samuel. Iya, umat bingung udah 2000 tahun belum kelar-kelar. Jadi Ya. pertanyaannya gini, apanya Yesus yang mati yang tebus dosa gitu? Apanya? Gitu. Sebenarnya kalau kita kritis di situ ya, pendekatan logika itu mental loh, doktrin mereka kan. Nah di sini tuh gue mencoba Ustaz, supaya doktrinnya nggak mental gitu loh. Jadi mereka harus pintar-pintar ngomong. Noise ya, waduh. Oh alah, noise dari tadi. Masih noise nggak ini? Masih noise nggak? Coba kita diam dulu. Masih dikit tapi mungkin penonton keganggu kali ya, karena mereka nggak pakai earphone. Di bawah lebih keras nih. Iya, berarti nggak boleh keras-keras volumenya, eh. Nah, kalau saya kayak gini biasanya nggak. Nah, kalau segini nggak nih. Masih. Gitu. Oh, coba. Sudah jalan 2 tahun kawan-kawan. Ustaz Alif masih bermasalah dengan noise. Enggak lah, dari kemarin juga enggak kok. Ini gara-gara aja. Anjir, aing teh tas share di banget. Oh, ini mah kalau ada motor lewat, dia jadi noise. Kak, Kan suaranya masuk. nah ini kalau yang segini, secara volume segini, pas Ustaz Alif ngomong baru masuk noise-nya. Oh itu ya. Kalau tadi gede banget, Ustaz Alif nggak perlu ngomong, noise-nya ngomong sendiri dia. Pensiun udah. Saya sudah upgrade kualitas semenjak sering diracunin iCores. Aku tahu ini masalahnya di mana itu. Suara orang nutup pintu mobil masuk ke sini, ada noise gitu. Silakan oh doang ngejawab enggak? Kan ceritanya gini iCores. Ya. Kakak saya itu kan punya mixer. Nganggur. Dia yang 6 apa 8 channel ya, saya lupa. Nah, begitu saya pakai bagus. Nah, karena bagus, karena saya minjem, saya ikutin lah apa yang kakak saya punya pesen. Nah, sekarang ini pakai, ternyata lebih sensitif. Ini saya ngomong pakai headset satunya, jadi saya nggak bisa cepat ngomongnya karena delay. Ada delaynya. Halo? Enggak, kan perangkat satunya headsetnya mendengarkan biar ketahuan noise enggaknya. Perangkat satunya. Oh iya.
Iya gitu waktu SD. Noise-nya pas ini pas ngomong. Ja, Giant-nya, Gainnya ini saya Gain. matikan total. Itu ini apa namanya, noise kayak gini itu kabel, kalau nggak kabel ke mic, kabel ke mixernya. Tapi bukan kabel ya, konektornya. Ini mau kabelnya diganti puluhan kali juga kalau konektornya yang bermasalah ya gini-gini terus, Sat. Apa? Bertanya apa? Sini kita jawab. Headset ini mau headset apa hubungannya sama noise? Noise mic lah. Kunaon Ari Oten on KB Kang. Waduh. Nggak tahu. Coba tanya Elkana tuh. Ya, semoga sekarang sudah aman lah insya Allah. Nggak ada noise. Coba masih ada noise nggak? Mantap. Udah nggak ada ya? Nggak. Oke. Masih. Nah, Nggak, masih. ada suara mobil. Kan ini. Oh iya. Aman. Kunaon Ari Oten on kabeh Kang. Kunaon tah. Kalau diam aman. Iya, kalau diam di mute. Saat aku makan dulu lapar. Siap, Erek makan tritung. Makan tritung mah. nasi dulu. Makan nasi dulu baru makan tritung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Ini pakai mic kondensor ya. Betul. Saya matiin aja Giant-nya. Cuman volumenya aja. Semuanya dimatiin. Udah. Liar Ari Ngabandungan Oten emang liar. Luar kalau ada agnostik nanya apa bukti Isra Mi'raj, gimana jawabnya? Ya, agnostik itu kan percaya adanya Tuhan tapi tidak tahu Tuhan yang mana yang benar. Di dalam Al-Quran sendiri Isra Mi'raj itu kan bagian dari peristiwa yang mukjizat. Di dalam surah Al-Isra itu juga di ayat 60-nya dijelaskan menjadi ujian bagi orang yang beriman. Zaman Rasulullah aja ada yang menolak, yang sejaman. Bagi yang tidak mau percaya itu haknya mereka yang tidak beriman. Bagi yang mau percaya, mic-nya peka, iya. Bagi yang mau percaya, ya itulah mempertahankan keimanannya. Nah sekarang selanjutnya pembuktiannya kan gitu. Kalau barometernya hanya itu buat mereka, karena itu peristiwa yang di luar nalar manusia, ya jangan dipaksakan. Carilah ajaran Rasulullah yang memang ajarannya logis. Nah, nanti juga kita akan menemukan beberapa informasi. Contoh, misal kenapa Rasulullah bisa mengetahui ada bintang yang mengetuk kayak gitu kan. Atau juga lagi ketika Rasulullah
mengabarkan dunia itu kecil seperti lingkaran cincin yang dilemparkan seperti itu. Tapi nanti juga mereka tetap akan memaksakan karena menolak kritis. Dan makanya saya kalau peristiwa yang mukjizat, ya itu bukan ranahnya kita memaksakan mereka. Memaksakan mereka untuk percaya perkara mukjizat. Namanya juga mukjizat. Mukjizat itu kan amrun khariqul adat. Suatu perkara atau peristiwa yang melawan logika peristiwanya, yang tidak bisa dinalar. Jadi kalau kita paksakan bagaimanapun ya sama aja kita memaksakan yang di luar peristiwa, di luar logika, kita paksakan logika kan gitu. Terima kasih, syukron sambil tappingnya. Kenapa Nabi dicekik Jibril Pak Ustadz? Nggak ada Nabi dicekik. Kalau Tuhan digantung tentara Romawi ada. Itu di keyakinan sebelah. Tapi kalau Rasulullah dicekik malaikat Jibril itu nggak ada. Ari oten mah nu penting imani. Iya betul. Ya berarti kalau memang ada, ya paksain aja. Jangankan dicekik gitu. Digantung, dipaku juga ada. Dipaku tangannya. Itu ada. Karena gini ya, dalam sebuah hadis Rasulullah itu fagot toni mengucapkan kalimat Rasulullah, hadisnya itu fagot toni, itu kain sutra yang malaikat bawakan dari surga, itu membalut seluruh tubuh Rasulullah yang dimana ujungnya itu berada di dekat leher, kayak gitu kan. Itu kain yang membungkus Rasulullah. Tapi kalau oten dari ada memang salah satu dulu kesalahan itu pagotani, pakai ta. Nah di situ diartikan mencekik. Masa kain itu dipakai mencekik Rasulullah? Kan tidak. Klan berdarah, wih ngeri kali namanya. Ada salibnya lagi. Ya benar berarti ya main darah-darahan ini. Oke, selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Ya, ini saya buktikan ya bahwasanya Nabi itu dicekik sama Jibril ya. Boleh Pak Ustadz? Ya silakan aja. Kan saya Boleh tadi saya sudah sampaikan. Iya, boleh saya dibesarin? Boleh saya dibesarin Pak Ustadz? Iya, tahu. Boleh. Oke. Itu udah saya gedein. Oke, jadi ini Sirah Nabawiyah ya Pak Ustadz. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid pertama ya. Ini saya tunjukin Iya. dulu kredibilitasnya ya. Nanti Pak Ustadz Iya. pulang. Nah, ini dia Pak Ustadz. ISBN-nya ada, penerbitnya ada. Silakan Pak Ustadz cek. Iya. Oke. Jadi di dalam Sirah Nabawiyah ya, karya Ibnu Hisam jilid pertama ini di halaman 197 Pak Ustadz. Nih. Iya. Di sini ya. Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain di bab tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati, Pak Ustadz. Bahkan ini mencekik diulang berkali-kali, dicekik Nabi Pak Ustadz. Sampai mau mati betul. dia Pak Ustadz. Nih. Iya betul. Itu kan dari terjemahan yang berbeda yang salah saya bilang tadi, saya koreksi. Saya tadi kan saya sampaikan. Ya, tapi Pak Bahkan Ustadz bilang ketika- nggak ada dicekik. Ini bukunya ada nih. Iya, Dicekik. saya pegang datanya. Bahkan dulu namanya pendeta Sikusnadi itu pernah nyerang saya dari situ. Kan saya tadi ini sudah Sirah sampaikan. Nabawiyah, Pak Ustadz, bukan Iya, Sirah Nabawiyah ada. Beberapa Sirah Nabawiyah itu versi terjemahan itu ada. Saya Ini kan sirah bilang. tertua loh Pak Ustadz. Dan saya punya banyak sirah lain. Nih, ada sirah-sirah lain Pak Ustadz. Lah, Pak Ustadz Anda mau nggak ngomong dicekik? Ya Mana saya datanya? tahu, Bang. Coba kau lihat redaksi aslinya di situ. Ini dicekik. Iya, coba Bicara lihat mau- redaksi kalimat dalam hadisnya itu pagotoni, pakai to, ada yang pakai tak. Itu salah menerjemahkan. Gitu. Sehingga penerjemahannya Berarti itu ini salah. salah Saya gitu, udah bilang. Pak Ustadz. Ini salah. Ya salah memahaminya di situ salah, Salah memahaminya. sudah. Inilah ya teman-teman, kalau Iya, udah dikasih terjemahannya data, salah. Loh, nggak ada masalah, enak saya aja bilang. bilang salah. Pak Ustadz, ini buku Islam Pak Ustadz. Ini ada kredibilitasnya, ada Iya, ISBN-nya Pak Ustadz. iya, saya terima loh. Ada loh, saya bilang loh, dalam aplikasi, dalam bahasa Bukan Indonesia aplikasi, itu. ini fisik buku Pak Ustadz. Bukan. Fisik buku, saya nggak main aplikasi.
Nih buku-buku nih, kalau Pak Ustadz mau, nih tafsir ada. Pak Ustadz jangan modal congor. Loh, kok gitu? Ya mana datanya nggak dicekik? Enggak, coba kau buka redaksi aslinya itu bahasa Arabnya. Ini udah dibuka nih, Muhammad dicekik nih. Malaikat Jibril mencekik sudah. leherku dengan Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu Kain- pakai yang itu kan? Kamu pakai terjemahan Tadi itu ya katanya silahkan nggak gitu loh. Ada. Tadi katanya yang nggak ada dicekik. saya itu Ini udah tadi sudah dicekik, jelaskan. Nabi, dicekik berkali-kali. Iya, Pak Ustadz. silahkan. Kau pakai itu silahkan. Nah, terus kenapa bilang tadi nggak ada dicekik? Kenapa bilang tadi nggak dalam dicekik? redaksi dan penerjemahan itu terjadilah kesalahan. Saya bilang Loh, itu kok tadi. kesalahan ini si Nabawi Ibnu Hisam tertua nih Pak Ustadz. Enak aja bilang salah. Gimana sih? Ya udah, Anda ikuti saja Pak yang Ustadz mana? itu. Yang nggak dicekik itu mana data Pak Ustadz mana? Ada tadi saya sebutkan fagot Iya, Toni, tunjukin. ada Jangan- juga jangan fagot ini, Pak Tani. Ayo, Udah silakan, saya Pak bilang, Ustadz. Silakan. sudah saya tampilkan. Udah nggak apa-apa. Mana? Saya terima kok. Mana Saya datanya? terima kok. Saya terima. Udah saya terima. Saya nggak ada masalah. Iya, datanya mana nggak dicekik? Saya udah tunjukin dari buku fisik Muhammad dicekik. Ada di hadis Rasulullah itu ada. Aduh, Ya, saya harus tampilin buka lagi dong, berangkas. Tampilin dong. Iya, itu kan di situ API, redaksi saksikan Arabnya. teman-teman ketua API dikasih buku-buku malah ada mana tampilin dong. Lah, Ayo. saya terima, nggak ada masalah buat saya. Ngapain berarti saya terima suruh ya. cari lagi data? Berarti Gimana tarik sih? ya kata-katanya tadi tidak ada dicekik ya. Bukan, Ditarik Bang. ya. Ada yang menggunakan terjemahan itu. Ternyata Saya sudah Muhammad bilang. dicekik sama Jibril saudara dan itu berkali-kali loh Pak Ustadz. Malaikat itu Jibril maksudnya. mencekikku. Iya, Nih, saya kembali tahu. mencekikku. Ini lagi. Saya tahu itu. Kembali mencekik. Ya saya tahu itu. pertanyaan Saya tahu apa itu. esensinya Muhammad dicekik berkali-kali? Silakan Pak Ustadz. Nggak ada esensinya, nggak ada. Kan ada dalam hadis itu dijelaskan mendekap aku. Itu ada. Ini Malaikat dicekik itu Pak mendekap Makanya Rasulullah. Pak Ustadz, gini loh Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. gini. Terus Makanya iya, Pak iya, Ustadz, kalau saya berdiskusi- sekarang sudah terima ada yang pakai terjemahan itu. Saya tidak memperumit loh. Kenapa sih Anda sibuk terus? Ngapain juga saya harus nyari-nyari data? Biarkan, silahkan Tadi kan kau Pak bilang Ustadz seperti bilang itu. Tidak ada. Makanya saya naik. Saya hanya ingin Bukan, membuktikan Bang, harus- tidak Tadi Pak ada. Ustadz bilang ada apa tidak? Ada yang pakai terjemahan itu ada. Tadi Saya bilang nggak contohnya ada. Sekarang sudah saya Kusnadi. naik, berubah. Sekarang Astagfirullahaladzim. Tadi Iya, katanya saya nggak bilang ada. oke, saya luruskan kalau gitu ya. Nah, nih, gimana? saya sampaikan. Saya pernah diserang itu oleh si pendeta namanya Kusnadi. Dia pakai sirah nabawiyah. Ada yang pakai seperti itu. Ya silakan kau pakai yang kalian pakai. Tapi Terus Pak Ustadz di pakai dalam yang pemahamannya dia itu mendekap Rasulullah. Itu ada di Mana? hadis Datanya mana, Bukhari. Pak Ustadz? Boleh datanya. Hadis Bukhari nomor 3 Ini itu ada, juga ada. Kalau Bukhari ada ini Pak Ustadz. Saya ada. Kalau Bukhari ada juga. Ya, Halaman coba berapa, kau Pak buka Ustadz? di situ hadis Bukhari nomor 3 Loh, Pak Sahih Ustadz yang Bukhari. narasi Pak Ustadz yang ini dong. Masa sekelas Lah, ketua kan API Anda yang minta membawa tolong kasih kasus. data. Lah, Anda yang membawa kasusnya kok. Saya sedang tidak menyibukkan. Kok Anda maksa kali sibuk? Tidak punya data, saudara-saudara. Ini Pak Ustadz mau data apa? Ada, tapi pakai. Tidak ada yang saya sibukkan, tidak ada. Muhammad Tidak ada yang saya dicekik, sibukkan. datanya ada. Sekarang Pak Ustadz bilang nggak dicekik, datanya mana? Ayo. Nah, itu buka coba Sahih Bukhari itu buka. Loh, kok buka? Punya Pak Ustadz lah. Kok minta tolong ke saya? Nggak malu Pak Ustadz. Ketua API minta tolong. Enggak, saya nggak minta tolong. Anda yang bawa masalah. Minta tolong. Nggak punya Ya data sudah, Pak kalau Ustadz. nggak mau loh, Makanya ngapain jangan repot-repot? modal congor, Pak Ustadz. Loh, kok jadi dibilang modal congor? Ketua API Nah, modal congor. iya kayak ketua gini. API. Oke. Jadi datamu sudah aku terima ya, sudah aku terima. Silakan Ini kau data pakai itu. Pak Ustadz bilang tidak dicekik. Mana datanya? Mana? Itu kau buka tuh, buka aja tuh surah Sahih Bukhari itu. Nggak punya data. Ya, saya nggak pegang data, saya, nggak pegang data. Ketua API. Ya, ketua API nggak pegang data. Ya, terus ya, udah selesai ya. Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau Tuhan itu dipaku Tunggu, tangannya? jawab dulu.
tadi katanya nggak dicekik. Saya nggak pegang data, udah saya udah Berarti jawab modal kok. modal congor. Ya, saya congor, udah, nggak apa-apa. Ya udah kamu seneng. Kata ketua API, Nah, modal udah seneng. congor. Jadi, Iya saya congor, saya nggak pegang Dengerin data. dong. Saya Dengerin, congor, saya nggak pegang data. Kalem, Sekarang kalem, saya kalem, tanya, kalem, kalau kalem, Tuhan kalem, dipaku ada nggak Tuhan dipaku tangannya? Kalem, Pak Nah, Ustadz, kalem. Ya, Jadi, ya, teman-teman, saya kalem. Sekarang teman-teman, kalau gantian Tuhan dipaku dong, tangannya ada nggak? Gantian. Iya. Kalau Tuhan dipaku tangannya ada nggak? Nanti sebentar dulu, ini belum kelar. Ikuti dan saya tidak keberatan. Oke, Saya tadi bilang. sebentar dulu. Pak Iya, Ustadz. saya tolak. Kalem, Iya, Pak Ustadz. oke. Kalem, ayo, kalem. Tadi kan saya Udah. typing. Sebentar dong. Tadi Iya. kan saya typing. Pak Ustadz, kenapa Nabi dicekik? Langsung Pak Ustadz respon, nggak ada Nabi dicekik gitu loh. Setelah saya kasih data nih di dalam Sirah Nabawiyah, nih ya Pak Ustadz, saya tunjukin lagi biar Pak Ustadz itu Iya. teredukasi dengan kitab-kitab Pak Ustadz sendiri. Ternyata Muhammad dicekik, bahkan berkali-kali dicekik. Dalam Ibnu Hisam, ya. Nah, sekarang Pak Ustadz, mana datanya yang nggak dicekik itu? Lah itu kau punya datanya tuh, Sahih Bukhari itu. Ini mana? Ini dicekik kalau di sini nih. Lah itu Dicekik, buka kalau hadis Sahih dicekik, Bukhari, buka dicekik. hadis Sahih Bukhari. Kau sendiri tadi bangga nampilin hadis Sahih Bukhari. Kan kalian yang bawa masalah toh? Loh, kok kalian yang bawa masalah? Ya Pak Ustadz itu ngomong Anda nggak sudah dicekik. tampilkan buku Sahih Bukhari, coba kau buka. Loh, punya Pak Ustadz nggak ada? Pak Ustadz nggak punya? Nggak ada. Kalau Uh-uh. kalau ngomong nggak punya data nggak bisa kalau sama saya Pak Ustadz. Soalnya saya Lah, gimana sih? Kan Pak Ustadz, gini. Dengerin. Pak Ustadz tuh harus enggak loh, tahu. saya Pak tidak Ustadz membantah ketua Anda. API. Saya sedang tidak membantah. Anda bicara, saya ikutin. Kenapa jadi Anda itu maksa saya? Pelan-pelan. Nggak apa-apa, saya bilang saya nggak mau capek Bukan dengerin. nggak mau capek, Saya nggak dibilang punya. tidak ada data, saya Nggak terima. punya. Saya tidak Bilang sedang nggak punya. mempermasalahkan. Nggak punya, bukan Nah, nggak kenapa mau capek, Anda nggak sendiri punya. tidak mau menerima? Kenapa punya. Anda tidak mau menerima? Pertanyaan saya itu kenapa? Tadi Pak Kenapa? Ustadz bilang, Pak Iya, Ustadz iya, bilang iya, tidak oke. dicekik. Iya, Sekarang udah, tanya, dicekik udah, apa nggak dicekik? udah. Dicekik apa nggak Udah. dicekik? Ya saya bilang nggak dicekik. Nggak dicekik, datanya mana? Enggak, karena saya data tidak dicekik. pegang data itu. Tapi pegang data, saya jelaskan ngapain juga ngomong? yang mengatakan dicekik Loh, itu kok nggak juga punya ada. data, ngapain ngomong Pak Ustadz? Loh, Ngomong ada dong, ada di situ ada data nggak hadis Bukhari di situ? Ya punya Pak Ustadz, mana yang ngomong, yang bertanggung jawab? Loh, Loh, gimana sih? apakah data itu saya tolak? Saya bilang. Minta tolong ke saya. Mana data Pak Kok minta Ustadz, tolong? mana? Nggak mau saya, nggak mau, serius. Oh, nggak malu, nggak bisa jawab, nggak bisa tunjukin data pembanding. Apa yang mau jadi data pembanding? Yang Ya, bilang saya dicekik tunjukkan juga Muhammad ada, dicekik. tapi saya Sekarang tidak Pak pakai Ustadz itu. bilang nggak dicekik, mana datanya? Yang mana? Tadi Pak Ustadz bilang tidak dicekik, datanya nggak ada. Saya tunjukkan Muhammad. Itu datanya dicekik. di hadapanmu Datanya ada nih. tuh. Itu Data datanya ada di fisik. hadapanmu itu. Loh, Pak Ustadz yang bertanggung jawab menunjukkan data. Lah itu Pak Ustadz. datamu ada. Kenapa? Saya Tadi Anda menarasi bangga Muhammad nunjukin hadis dicekik. Bukhari. Saya kasih datanya. Nah. Pak Ustadz ngomong. Anda tadi bangga nunjukin hadis Bukhari, terus kenapa nggak jadi bangga sekarang? Ini ya teman-teman, ngomong nggak pakai Ya, data udah kayak teman-teman gini, ya, kebiasaan teman. orang Islam. Iya. Ya udah saya terima udah semua, nggak ada yang sibuk. Saya tahu dari tadi. Terima Muhammad dicekik. Ya sudah ada data itu, silahkan kau pakai. Kan saya bilang Ya, dari tadi. terima apa enggak Muhammad dicekik? Saya kalau kata saya bukan dicekik. Kako. Ya mana datanya nggak dicekik? Saya udah tunjukkan. Dasar kau, saya tanya aja nggak mau jawab. Oh, iya. Ngotot sendiri, sibuk sendiri, udah saya jawab. Bahkan kajiannya juga sudah. Saya nggak mau, ngapain saya nampilkan. Kau sendiri, kau yang heboh. Saya udah tahu serangan itu. Udah tahu. Kau tadi bangga, ini saya ada hadis Bukhari, mana tampilkan datanya. Lah, nggak apa-apa dibilang nangis, saya sudah terima. Udah, terus pertanyaan saya kenapa nggak mau direspon? Nggak apa-apa, silahkan. Kenapa kau bilang seperti itu? Saya coba ikutin, nggak apa-apa, silahkan. Silahkan. Kan saya sudah bilang, Anda kok heboh terus gitu. Kenapa? Justru saya jadi bertanya-tanya. Kenapa sih jadi lucu? Nah, pertanyaan kenapa ternyata saya simak psikologisnya itu menghindari pertanyaan saya.
Dia menghindari pertanyaan saya. Kalau Nabi dicekik berdasarkan buku yang kau ikuti, terus apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan di paku tangannya ada enggak? Nah, kau sendiri dari tadi menolak jawaban itu. Saya nggak mau, dari tadi sibuk dengan gini loh. Kau ini menampilkan data. Saya sudah paham berkali-kali. Bahkan kalau Anda tadi tidak bangga menampilkan hadis Sahih Bukhari, ya, saya tidak akan sibuk dengan Yurko buka gitu loh. Jadi seperti itu. Iya, saya udah bilang di Sahih Bukhari ada nomor 3, itu ada hadisnya. Ngapain saya sibuk-sibuk membuka data lagi? Kau sendiri yang sibuk. Karena saya nggak mau ke sana. Ngapa? Ya, kau sendiri nggak mau menjawab pertanyaan saya. Kau sendiri nggak mau menjawab pertanyaan saya. Itulah tujuanmu. Saya udah capek dari tadi melawan senior Anda tuh yang nggak sanggup jawab. Kau yang bawa masalah, kau yang bangga menunjukkan buku-bukumu, kau sendiri yang bangga, ya kan? Kenapa nggak mau buka gitu loh? Malah nyuruh-nyuruh saya yang buka, kan saya tidak membawa masalah. Ini lucu sekali, serius saya lucu. Ngapain saya sibuk? Ngapain? Sibuk nyari datanya. Yesus ditelanjangi, nggak usah. Dildonya juga banyak nanti. Maksudnya gini loh, saya kenapa? Saya ikutin aja. Ada penerjemah demikian, saya ikutin gitu loh. Monggo, silakan. Tapi pemaknaannya bukan seperti yang di-framing teman-teman Kristen. Makanya saya pernah ada dalam Sirah Nabawiyah itu Ibnu Hisham. Saya kalau buka berkasnya ya banyak juga gitu loh. Nah, tapi saya nggak mau juga kayak gitu. Itu silahkan aja lah. Saya tidak membantah itu. Dia tahu jawabannya ada di Bukhari. Betul. Dia sendiri tadi bangga. Ini buku saya banyak. Lo silakan. Saya nggak ada masalah kok. Dan saya sedang tidak membantah kenapa dia sibuk sendiri. Sibuk terus loh. Makanya saya bingung dari tadi. Loh, kalau Nabi dicekik, saya ikutin nih. Ini framing kalian ya. Berdasarkan dari sebuah terjemahan itu. Kalau dikatakan Nabi dicekik saja kalian aneh, bagaimana kalau Tuhan dipaku tangannya? Ini dipaku tangannya. Ini makin aneh. Saya mau ikuti kalian loh. Saya tidak mempolemikan kata itu. Saya sudah selesai itu. Gak ada yang saya polemikan. Ngapain kau sini sibuk mempraming ketua api sana sini? Ya terserah lah. Orang saya mau dipraming apapun ya kalian silakan aja kok. Saya tidak merasa keberatan gitu. Kenapa kok sibuk? Nah, jadi kalau mau tahu penjelasannya, saya bilang di mana redaksi itu ada di hadis Bukhari nomor 3. Saya udah sampaikan. Tadi dia bangga menampilkan hadis Bukhari. Ya sudah kan tinggal buka. Ngapain sibuk? Dia sendiri yang bawa masalah. Kayak gitu aja kok repot. Itu bacaannya belum selesai. Enggak, saya juga pernah baca, saya buka, ada dalam terjemahan ya Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham. Di situ mengatakan bahwa kalimatnya dicekik. Nah, pemahamannya itu adalah maksudnya kain dari surga itu dibungkuskan kepada Rasulullah itu ada. Ada juga yang mengatakan gini, fagotoni, yang saya bilang itu dalam hadisnya itu fagotoni. Maka dia mendekap aku. Itu mendekap Rasulullah gitu. Seperti itu. Mau tahu penjelasannya? Tadi kan katanya dia dia punya kitab Sahih Bukhari, dia tunjukkan. Lah, tinggal saya suruh tunjukkan buka datanya, kenapa jadi nggak mau? Bukalah coba, teman-teman juga buka. Itu kesalahan dari terjemahan narasi itu. Ya kan, itu kan mengutip hadis Bukhari atau yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari nomor 3 permulaan wahyu. Saya tadi sudah bilang kok. Tapi ya sudah, cuman
Ya kalau mau main ngotot-ngototan maksa, ya itu hak dia, silahkan. Saya sudah bilang loh. Iya, dia mau menyudutkan saya. Saya udah bilang tadi, silakan terserah deh. Dibilang saya nggak ada data, silahkan. Silahkan. Kau gunakan itu terjemahan, silahkan. Saya sedang tidak mempermasalahkan itu. Ketika tadi saya katakan tidak ada, ya memang faktanya seperti itu kata saya. Karena saya menggunakan dalam pembahasan fagotoni, ada dalam bahasa Arab itu fagotoni, dia mendekap aku dan dia menggenggam aku, gitu. Ya seperti itu pemahamannya ya teman-teman. Kalau dia mau punya terjemahan versi yang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, ya monggo. Saya dulu pernah membahas panjang lebar kok. Sampai waktu itu si Kusnadi, dan data dia itu masih saya pegang. Sampai dia bangga. Enggak gini loh, maksudnya dia kan mau framing, dicekik, ya sudahlah, nggak apa-apalah, dicekik, silahkanlah. Saya tidak memberatkan, dan itu juga tidak membuat Rasulullah sampai wafat juga tidak. Saya nggak maulah pusing seperti itu. Itu silahkan aja ya. Nah, terus pertanyaan saya nanti tolong dijawab gitu. Cuman tadi dia nggak mau dia ke sana. Kenapa? Takut dia. Takut. Kalau Nabi dicekik aja dipermasalahkan, kenapa Tuhan dipaku? Ya kan? Kenapa Tuhan dipaku kalian tidak permasalahkan? Merasa bangga banget tuh Bang Alif. Iya. Dia sampai bangga banget loh. Saya sudah jelaskan dari tadi, iya. Kan saya tadi udah jelaskan. Pak Ustadz terlalu sabar. Mohon maaf kalau saya seperti ini. Jangan paksakan saya seperti yang lain. Sekiranya kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau sekiranya tidak disukai, ya nggak apa-apa, nggak usah ditengok ya. Jadi ya saya itu begini adanya. Pribadi saya nggak tahu juga mesti gimana gitu ya teman-teman, kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Saya sih tidak pernah maksudnya setiap orang itu kan reaksinya berbeda-beda ya, reaksinya berbeda-beda, itu silahkan saja ya kan. Saya barusan itu kenapa saya nggak mau ngotot lagi. Tadi tuh 1 jam sudah saya sama si Edo, si Justin. Udah capek saya. Tadi agak sedikit ngegas. Makanya saya barusan nggak mau saya ngotot-ngototan kayak barusan yang baru itu. Ya saya ikutin aja gitu loh. Saya ikutin aja apa yang dia mau katakan karena memang ada memang penerjemahan seperti itu yang diterbitkan, dan saya sudah buka datanya. Dulu itu dibawa oleh si Satria Penginjil namanya, atau siapa tadi namanya, Kusnadi. Dia seorang pendeta gitu. Seperti itu, makanya saya bilang santai. Saya ikutin aja monggo, tapi saya nggak mau menghujat dia. Saya cuma minta tanya ke dia, ya monggo silakan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Nabi dicekik saja kalian sibuk, itu Tuhanmu dipaku tangannya, kenapa kalian tidak sibuk? Saya tuh cuma mau nanya itu, tapi mau nanya gitu aja nggak dikasih kesempatan. Mau teriak, mau ngotot lagi, saya udah capek juga gitu loh. 1 jam tadi mempertahankan si Justin. Soalnya tadi saya biarkan tidak akan turunkan, tapi tadi moderator menurunkan. Itu teman-teman ya. Tetap dengan karakter sendiri, iya. Betul, bukan hanya dipaku. Iya memang. Bahkan saya sering bilang kan, ditampar wajahnya, ditumbak perutnya, bahkan ada yang mengatakan mau dipatahkan kakinya gitu. Itu ada banyak. Jadi sebenarnya silakan aja gitu kan, mau bilang, katakanlah pokoknya ya, mau dia bilang dicekik, itu silakan aja deh saya.
Tapi kan tadi dia ke saya kan, saya bilang saya nggak pakai itu, nggak ada kayak gitu. Tapi ya silakan kalau kau pakai data itu. Nah, kita ikutin narasinya, kita ikutin apa yang dia mau. Saya itu tadi ikutin apa yang dia mau. Silakan gitu loh. Tapi maksudnya apa? Biar cepat kelar aja udah. Itu tidak mengganggu iman itu, tidak mengganggu iman. Maka pertanyaan saya, kalau kalian Nabi dicekik saja kalian sibuk, terus kalian punya Tuhan sampai dipaku, itu apa coba? Kalian gak sibuk malah kalian bangga, kan gitu. Nah disitulah teman-teman ya. Oke, Iwan Bila semuanya, terhitung saya live sudah hampir 3 jam. Ya, terima kasih yang sudah menyimak setia sampai 3 jam ini. Sepertinya akan kita akhiri dulu saja ya, karena tadi dari habis subuh saya cek malam sudah tidur, jadi saya pagi ini memang live gitu ya, dan sudah 3 jam. Dan memang saya kan live tadi, saya sudah sampaikan juga tidak menaikkan banyak saudara-saudara saya tanpa mengurangi rasa hormat kan gitu. Jadi kalau bicara terus sendiri buka komal walaupun 2 jam itu sudah sangat kenyang teman-teman. Gitu ya. Makanya kalau ada tiba-tiba yang ngegas, yang baru datang, udah saya udah malas, kecuali nanti ada yang lain gitu kayak tadi Aikores. Nah oke, jadi seperti itu ya teman-teman yang menyaksikan juga di live YouTube ya, di live YouTube. Terima kasih yang masih setia menonton juga di Komal ini. Saya ucapkan terima kasih yang tetap setia menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podana uli mamat dicekik, encus dipaku sama ditumbak perutnya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau dia bilang mengatakan dicekik nggak apa-apa, biarin aja gitu, itu biarin aja. Karena apa? Pembelaan kita itu tidak akan menyelesaikan narasi dia, tapi dia harus terima konsekuensinya. Encus dipaku gitu ya, mamat dicekik, encus dipaku, gitu aja ya. Ya, ini sudah dikasih besar tuh. Silakan. Request. Tetap layarnya yang kencang biar hotel-hotel itu pada lawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre Caniago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri, udah tutup komalnya Bang Andri. Coba ya, di dalam Kristen sampai sekarang tidak tahu yang mana yang dituhankan. Kalau ditanya Tuhan menurut Kristen dan Tuhan menurut Yesus, muternya itu berjam-jam tidak jawab satupun. Ustadz, benar tidak Kristen punya 2 bapak, Iblis dan Paulus katanya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kan harusnya Tuhan Ibu ya kan? Keluarga bersama. Jangan udah ganti selesai. Semprat. Diganti nih, itu biasa aja. Yo, Kristen naik. Yang santai-santai kalau pagi itu santai Ngapain bang. Kalau bawa saya? temanya berat tuh. Kalau meluncur Paulus ngaku bapak ya. Kalaupun ibu bapak ulah kata Paulus.
Engkau mulai rokok jauh, Jong. Toron apa tetap dina engkau, Jong? Kina ke, Jong. Itu Ustadz ada yang bertanya di bawah tuh. Kenapa? Iya, Yohanes 8:37 sampai 44. Iblis lah bapakmu. Ini ada Oten nih. Pertanyaan Oten itu Ustadz. Para nabi ini manusia al-aradul basyariyatul lati la tu'adila nafsin fi marati bihimul aliyah. Kalau tugasnya selesai namanya manusia ya wafat. Musa nabi wafat, tidak bangkit sampai sekarang. Apakah kita mengatakan oh nabi palsu Musa itu udah bangkit? Apakah gitu? Ya enggak. Untuk mengetahui itu nabi asli atau enggak, yang kita nilai ajarannya. Gitu loh. Musa berhasil menyampaikan Taurat. Nabi Muhammad berhasil menyampaikan Al-Quran. Dicintai oleh umatnya. Musa dicintai oleh umatnya. Siapa umatnya Sriwil? Yesus berhasil nggak sebagai nabi? Kok dia ngaku nabi? Markus 6 ayat 4. Kok ngaku utusan? Matius 15:24. Pertanyaannya, benar nggak dia utusan? Benar nggak dia nabi? Nanya ke umatnya siapa? Sriwil. Will Yesus akan bun-bun dia terkutuk di kayu salib. Nah, berarti kalau saya pakai logika, Yesus nabi gagal karena gak dikenal oleh umatnya. Gitu. Kalau Musa bagaimana Sriwil? Oh, kalau Musa saya cinta. Dia bisa menyelamatkan kami dari Fir'aun. Yesus datang-datang dan ngaku Mesias. Coba tak suruh melawan Romawi, malah dia yang dibunuh sama Romawi. Akhirnya apa? Kami tidak kenal Yesus, kata Sri. Nah, gitu kalau kita pakai logika ya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Dan ante-antenya almarhum forever katanya. Duh, Oten. Udah dijelaskan barusan juga. Jadi gini, Yesus ini sejarahnya gini dah ya. Dia ngaku utusan, ngaku nabi, ditolak oleh orang Yahudi, umatnya. Terus ada orang-orang pagan salah paham, pagan Yunani, Romawi. Yesus ini Tuhan. Ya, Bang Bekti, ini Kristen atau Muslim? Bekti Utomo. Bang Bekti. Tenggelam dia. Bang Kucang, pintar. Kucang. Thank you, Ustaz. Kok jauh? Ulah toron apa tetap harkum dekan toh? Di atas saja lah. Ayo naik lagi, naik. Semut merah. Ayo. Naik. Aduh. Si Bang Edi tadi belum ngomong, udah terlempar dia ya. Edi tadi itu kan Kristen dia. Nggak nampak lagi dia di sini. Mana dia?
Jelek juga. Pakai ini dong, pakai data. Hadir edit. Silakan bro. Edit yang tadi yang tadi dia diklik di situ di rumah. Iya, ini yang ada juga roh itu banyak itu tadi. Mesos, oh Mute ya kan, di sini nggak pada buka suara. kalau dipakai pakai ini noise tidak ini? Coba dengarkan ya. Oke, noise tidak? Mas, Noise iya, kayak gini. tapi aman. Agak kecil sedikit daripada yang tadi. ada sih. Enggak begitu ya. Ya kan Pakai harus apaan? pakai headset ya. Ya makanya aku teh handsetnya dipakai tadi kan tidak ada. Tahu headsetnya saja Pakai dipakai. headset ini aja, bisa headset Bluetooth aja itu, jadi nggak lambai-lambai itunya tuh. Kabelnya tuh nggak melambai-lambai dia. Hah? Pakai headset biasa, Headset yang tidak ada Bluetooth anti itu. noise-nya, biasa aja. Kalau pakai yang kabel itu kan nggak bisa kemana-mana dia. Maksudnya HP-nya kan dibawa-bawa, kalau pakai Bluetooth kan nggak. Ini pakai yang kabel kok teh. Pakai yang kabel saya, nggak pakai Bluetooth. Iya, bagusnya pakai Bluetooth. Jadi kalau kerja nggak ini lambai-lambai itunya tuh kabelnya. Masalahnya katanya terlalu noise. Ada yang pakai Bluetooth tapi noise-nya keterlaluan gitu. Teriak-teriak tuh. Tinggal anunya sebelah. Headsetnya aja nggak tahu di mana tempatnya itu. Cari yang kedap suara lah ininya headsetnya lah. Nggak tahu di mana ada. Aku ada tuh yang 162 Masih tahu. belinya 162. Ya sekarang 162 sih Apa kok beli. Apa ya? Lupa kemarin. Online kah? Online. Online ya, online. Online tidak? Aku online. Pas aku beli kan mahal ya kan. Nah, pas seminggu kemudian dia ini. Waalaikumsalam. Dulu. DM mereknya gitu loh. Biar saya cari. Ya nanti aku deh. Sekarang udah murah, waktu aku beli 192.000 tuh. Sekarang udah turun deh ya. Yang sila itu kan pau ini loh nah. Kalau handphone taruh di kamar pun aku keluar itu masih nyambung itu. 12 meter. Tungkol lagi ya ini. Hah? Dia jauh itu nyambung. Putus-putus suaranya. Ada berapa orang di bawah itu? Di bawah ada Ada berapa orang di bawah? yang nonton apa gimana? Iya, yang nonton tuh maksudnya. 139. Aku udah share teman notenku banyak tapi nggak mau like ya kan. Nah kalau semalam tuh ada dia balas tilah kata dia. Duh. Oteng. Banyak aku noten yang baru-baru tapi nggak mau Lari dia takut dulu saya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dani. Udah masak kan?
Ikannya itu ikan cakalan lagi, ku bilangnya itu kayak kemarin tuh 20.000 itu banyak itu dapat tempat. 20.000 4 itu bisa setengah kilo ya? Lebih lah kayaknya itu, enggak tahu lah. Segede ini kan, segede tangan kan? Satunya. Ya. Iya, itu ya setengah Iya, kiloan. di sini kan 20.000. Itu dia. Oh, murah lah. Berdua Murah dia. kalau di sini kan Mau 1 beli ikan kilonya kali enggak itu habis nih. 1 kilo 70.000 di aku. Ikan itu bukan cakalang kan, tongkol abu. Tongkol putih deh. Tongkol juga ternyata beda-beda ya Mendingan kan. kau Ada pergi. tongkol abu, tongkol putih sama itu. Pergi kemana ke tempatmu? Wah, mau ongkosnya Suka juga daging udah berapa? putih itu. Iya, yang putih Ya empuk udahlah, kan? kalau beli ikan pergi sini. Iya, itu saya paling suka. Iya, Ini ongkosnya putih kok. ikannya murah, ongkosnya aja. Nyari ikan murah di situ, ongkosnya berapa ya? Karena mendingan di sini. Kan di sini. Tadi itu 20.000 ikan apa itu? Tuh, ikan yang masih segar tuh. Ada juga itu ikan kembung ya. Banyak itu. Kalau kayak itu bungku anunya tadi itu boleh tuh. Kalau di sini murah ikan-ikan gitu. Nggak pernah Tapi ikan lihat karang aku tuh kan mahal. masak udang, Cang. Nggak pernah masak udang ya? Saya masak cumi mas. Ya, kok. Kalau Ngapain? lagi bosan Diapain? di sama nih saya Oh, ini. Sama kan? asam manis. Iya, dia sama nih. Iya. Andalan tuh kalau masak. Kalau aku dipakein itu, Udang. dipakein ini, pakein nanas. Ini. Jarang di Bikin sini asam, nanas tuh. bikin asam manis, aku Saya itu dipakein biasanya nanas. sudah diiris-iris tuh. Nah, Bang Akal ada lagi. Bang Akal naik lagi, Bang Akal. 100. Kemana sih Kingdom ya? Kucang kok Kingdom nggak ada sih? Ya ada akalnya, namanya saja akal dia. Nggak nyambung dia. Kak Yosi, saya Islam, saya suka dengar debat Sudah yang undang dibawakan kan? Ustaz Ya, Ali kemarin ya, tadi malam ya. Tahun Rifa dan teman-teman. Oh iya, Kapriani. Coba ya, katanya. Coba naik lagi. Siapa yang mau naik? Naik aja. Bang Akal. Bang Akal ini kan kebenaran bukan. Kalau tanya, Iya, kebetulan tuh dia. kalau tanya Sama aja kebetulan dia. Kebetulan Oh. juga itu. sama juga 3 akunnya. Iya. Namanya saja dia akal gitu loh, tapi akalnya tidak ada gitu. Tidak pernah nyambung dia. Ditanya apa, jawabnya apa. Tapi balian tuh takut sama saya gara-gara itu ya. Saya bilang suruh puji kucang. Setelah mengucapkan berkali-kali saya gila katanya itu. Kalau menuhankan manusia, ternyata kamu sadar ya bahwa menuhankan manusia gila itu. Jadi daripada udah mau naik lagi tuh, kalau saya bilang gini langsung turun. Inilah mending si Balian daripada si Jo Andre kan. Kalau Jo Andre nyerocos saja. Sama aja semua itu, sama Mawan. Lebih parah Jo Andre memang, enggak ada berhentinya. Kalau Belian itu kan, kalau Jo Andre kan menjawab pertanyaan gitu. Kalau si Belian enggak pernah menjawab. Nggak pernah Kalau Jo kalau Andre itu si kan menjawab pertanyaannya, tapi ya dan Jo Andre itu walaupun dia sambil geronyam menjawab pertanyaannya dia. Apa yang ditanyakan dijawab dia. Tapi sambil menyerang pribadi. Puji kucang, bukan puji kutang, bro. Itu perempuan nanti. Puji kucang tuh. Ya, oke, silakan naik.
Kristen ya, kalau dikasih tahu di dalam Bibelnya itu dia ditolak gitu loh. Misalnya dikatakan bahwa Yesus utusan, ya utusan, tetapi dia Tuhan sendiri yang mengutus dirinya sendiri. Kopla pula muter kemana-mana. Yang ditanya Yesus Tuhan, menurut Yesus Tuhannya siapa dan menurut Kristen Tuhannya siapa? Muternya setengah jam tapi tidak ada yang terjawab satu. Lalu bantukan daging. Naikkan Airin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa saya naik Dari maksudnya mana gitu aja, ya? Bang? Tapi di Saya saya belum di Ahmad bin Abdullah juga. Ya, di saya itu tidak dinaikkan gitu, tapi sudah ada bunyinya. apa itu? Masih saking jeleknya jaringan. Bang Daging, tukangnya kemana waktu Ini dia satu kesatuan itu. Siapa iya, terpuji itu? Airin. nggak tahu, nggak kenal. Siapa terpuji itu namanya itu? Terpuji namanya Senok. Itu profilnya yang Lamet Juma itu profilnya. Hoten bukan tuh. Katanya saya pengikut Ahmad Kayak bin Lamet Abdullah aja. juga, kata dia gitu. Saya pengikut Ahmad bin Abdullah juga. Naiklah Oten biar ada hiburan di sini. Siapa tuh? Munte. Oh, si Munte ini Islam kan ya, si Munte. Ah, tapi tulisannya dia itu Juma aja. Kupikir si Munte ini bukan Islam, ternyata Islam. Karena apa Islam bilang shalom. Wajar lo kayak Paulus. Ya konsep konten itu kan sama kayak kita bikin akun Airin kan yang utamanya satu ini kan, terus aku bikin 2 akun lagi ya kan. Kalau ada yang follow akun keduanya itu sama aja kayak follow punya akun Airin juga ya kan, sama orangnya gitu ya, mau beda nama. Kata si Luga gini, wah si Airin pinter banget kan, kayak gitu katanya. Iya, si Luga itu tepuk tangan dia kan, terus si Airin pinter. Nah memang kayak gitu katanya konsep Kristen itu. Iya, cuman dasar argumennya hanya sekedar asumsi gitu. Iya. Karena kalau kita untuk memahami Tuhan ya nggak bisa sama dengan cara kita memahami manusia. Manusia bisa kita lihat, kita teliti, kita amati. Kalau Tuhan cara satu-satunya ya dari Tuhan itu sendiri gitu, dari kitab suci ya. Nah masalah kitab Oten itu abal-abal, kitab palsu gitu. Iya, kalau akal dipakai itu kan firman Tuhan itu tidak boleh dirubah-rubah. Ini tiap tahun Nah, itu revisian. Di semua narasi tentang Tuhan yang dalam kitab suci Oten itu kualitasnya sama aja dengan cerita dongeng sebenarnya. Ya, sama kayak kita nulis novel ya kan, terus ada yang salah terus kita hapus, kita ganti lagi mana kata yang tepat ya kan, direvisi Iya. aja kayak gitu ya kan. Nah, cuman satu aja bedanya agama Kristen ini dengan cerita dongeng, mitos dan legenda ya, yaitu Kristen ini dia terlembagakan ya, terorganisir ya. Ya, formalnya itu ya gereja. Jadi gereja itu bukan semata-mata rumah ibadah ya.
Nggak sama kayak kita ke masjid lalu pulang bebas sholat ya. Kalau Kristen nggak masuk gereja itu terdata dia. Ya, gitu. Itu aja. Makanya cerita dongeng itu sampai hari ini masih lestari karena ada yang mengorganisirnya, yaitu gereja itu. Iya. Lancar bro. Perpuluhan itu gimana kalau tidak didata? Nah itu dia, nggak ada perpuluhan ya rungkatlah gerejanya. Tapi si Odin jujur tuh ngomongnya bahwa ibadah di gereja itu bukan perintah Tuhan, tetapi itu adalah aturan dari manusia. Terus aku bilang gini, ya kalau seandainya memang kitab suci itu adalah firman Tuhan, kita diperintahkan Tuhan lah. Kalau Tuhan tidak memerintahkan, kenapa kita harus mengatur, harus begini? Kan aturannya untuk bukan untuk di dunia, aku bilang ya kan. Nah, untuk di akhirat gitu kan. Jordan tuh bilang memang betul kalau orang ibadah di gereja itu bukan aturan dari Tuhan, bukan diperintahkan oleh Tuhan, tapi itu aturan dari gereja itu sendiri. Berarti ibadahnya diatur. Iya, aku bilang. Katanya kalau semuanya Natang ini nggak ada aturan ya, nggak ada pedoman. Kal sedikit aja gitu loh, dipakai gitu. Jangan di hilang suaranya Bang Kucang. kitabnya itu dipakai katanya gitu. Ayo. Ya paling mentok Kristen itu ajaran kasih, hukum kasih. Bagaimana bentuk konkret